Bab 1541, Gu Yuenas Sox. Tampaknya seorang pria sedang menggali lubang atau memindahkan sesuatu. Benda-benda yang dia pindahkan sangat besar dan pekerjaannya tampak melelahkan. Setiap bayangan cahaya tampaknya melakukan hal yang sama, hanya saja warnanya tampak sedikit berbeda satu sama lain. Kemudian, bayangan cahaya berbentuk naga mengelilingi semua bayangan cahaya dan bertindak sesuai dengan rune berbentuk naga yang berubah di halo di bawah. Penonton bingung sementara pembangkit tenaga listrik yang menonton pertempuran tidak bisa melihat apa itu. Nyatanya, 7 monster Shrek yang paling akrab dengan Tang Wulin, termasuk guru dan seniornya, juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saat ini, Gu Yuena merasa hanya ada 2 orang yang tersisa antara langit dan bumi, yaitu Tang Wulin dan dirinya sendiri. Hanya dia yang tahu apa yang dia lakukan saat ini. Emosi yang tak terlukiskan berdesir di hatinya. Dia merasa tenggorokannya tersedak karena isak tangis. Butuh waktu 3 tahun. Dia akhirnya mengerti mengapa dia tidak kembali selama 3 tahun itu. Dia menyadari apa yang telah dia lakukan selama 3 tahun. Sekarang, dia tahu mengapa dia bisa merasakan sanjungan terpercaya darinya ketika dia kembali 3 tahun kemudian. Dengan susah payah, dia mengatupkan giginya untuk menghentikan air mata hangat mengalir di wajahnya. Namun, hatinya telah kehilangan kekakuan sedingin es saat ini. Naer, kamu benar. Anda selama ini benar. Aku juga. Selama ini aku juga benar. Dia melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Pada saat yang sama, Tang Wulin menemukan pengalaman yang membingungkan juga. Dia sama sekali tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Dia hanya bisa merasakan seolah-olah ada naga raksasa yang tak terhitung jumlahnya yang meraung di sisinya. Kedengarannya seperti naga dipenuhi dengan sanjungan ke arahnya. Tentu saja, dia tahu apa gelang itu. Itu adalah hadiah yang diberikan kepadanya oleh naga raksasa ketika dia meninggalkan lembah naga. Dia tidak pernah menyangka gelang itu akan dipicu seperti itu. Saat ini, samar-samar dia bisa merasakan panggilan yang datang dari kejauhan. Itu adalah panggilan yang dipenuhi dengan sanjungan dari para naga di lembah naga dari pesawat lain. Dia menyampaikan salamnya kepada mereka. Apakah kalian semua baik-baik saja? Coiling Dragon Staff milik Qiangu Zhangting yang terangkat tinggi di udara tidak dapat diturunkan dengan sangat mengejutkannya. Dia bisa merasakan bahwa tongkat naga melingkarnya gemetar dan bahkan naga raksasa putih di bawah kakinya juga gemetar. Bagaimana itu mungkin? Dia sangat menyadari naga raksasa yang melekat pada Coiling Dragon Staff miliknya. Itu adalah Break Evil Dragon milik klan naga khusus. Faktanya, naga itu tidak berada di bawah kendali Dewa Naga tetapi dianggap asing di dalam klan naga. Itu lahir dan dibesarkan di surga, terbentuk dari kondensasi energi vital surga dan bumi. Meskipun itu adalah bagian dari klan naga, itu juga tidak dianggap sebagai ras murni dari klan naga. Bagaimanapun, itu dilengkapi dengan kemampuan untuk menghancurkan kejahatan. Break Evil Dragon akan melepaskan semangat pantang menyerah terlepas dari seberapa kuat musuhnya. Itu mampu memungkinkan master dari Coiling Dragon Staff untuk mengekspresikan kemampuan di luar dirinya. Kesadaran pantang menyerah dari teknik staff yang pantang menyerah dan bahkan metode untuk merusak dan mengendalikan hukum semuanya telah diciptakan setelah pembangkit tenaga listrik klan Qiangu mempelajari Break Evil Dragon di Coiling Dragon Staff selama beberapa generasi. Saat ini, Break Evil Dragon secara mengejutkan gemetar ketakutan. Itu menakutkan dan tidak berani maju karena berhadapan dengan domain lawan. Itu belum pernah terjadi sebelumnya dalam pengalaman Qiangu Zhangting sejak jiwa bela dirinya terbangun beberapa dekade yang lalu. Faktanya, dia belum pernah mendengar situasi seperti itu terjadi pada pembangkit tenaga listrik di klan yang memiliki jiwa bela diri Coiling Dragon Staff. Roar, raungan naga yang memekakkan telinga terdengar saat ini. Konkretisasi pikiran yang mengelilingi tubuh Tang Wulin tiba-tiba berubah menjadi hujan rintik-rintik. Sementara itu, lingkaran 7 warna di bawah tubuhnya membesar. Pada saat itu, seolah-olah ada ribuan naga raksasa yang melompat ke udara untuk mengisi ruang di seluruh panggung kompetisi. Sejak awal Just for Aspaus Festival, ada beberapa adegan kompetisi yang memesona, tetapi tidak ada yang memesona seperti ini. Qiangu Zhangting dilahap, begitu juga naga putih di bawahnya. Di seluruh ruang, hanya ada naga raksasa yang berputar berulang kali ke udara dan mengeluarkan raungan nyaring yang keras. Ribuan naga menari dengan anggun di udara untuk menggembleng dunia.
Penonton di tempat kejadian termasuk mereka yang berada di platform utama terkejut menyaksikan pemandangan sedemikian rupa sehingga mereka benar-benar terdiam. Mereka terengah-engah saat menyaksikan pemandangan yang begitu ajaib. Bayangan cahaya 7 warna muncul di udara, lalu perlahan memudar. Halo di bawah kaki Tang Wulin telah menghilang, membuat Tang Wulin melayang di udara dengan ekspresi bingung di wajahnya. Qiangu Zhangting sudah mendarat di sisi lain tanah. Dia masih mengenakan baju perangnya tetapi Coiling Dragon Staff di tangannya telah berubah. Naga di Coiling Dragon Staff telah pergi meninggalkan tongkat yang tandus. Adegan berubah mengerikan dalam sekejap. Saat ini, Ai Fei hanya bisa membuka mulutnya karena terkejut saat dia duduk di platform komentator. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana melanjutkan mengomentari adegan di hadapannya. Sudut bibir Tang Wulin berkedut sekali. Dia jelas merasakan naga raksasa yang menganggapnya sebagai inti mereka memanggilnya sebelumnya. Dia tampaknya memiliki firasat, namun dia tidak tahu apa itu. Itu tidak akan mudah, tapi dia harus bisa membimbing dan mengendalikan naga-naga itu. Namun, semuanya menghilang segera setelah itu termasuk perasaan yang dia rasakan beberapa saat sebelumnya. Di sisi lain, domain armor tempur Qiangu Zhangting dan naga di Coiling Dragon Staff miliknya juga menghilang. Tang Wulin menunduk untuk melihat gelang di pergelangan tangannya. Dia memperhatikan bahwa cahaya 7 warna di permukaan gelang itu telah menghilang, meninggalkan kristal bening. Namun, dia merasakan kekuatan hisap yang samar-samar datang dari kristal tak berwarna seolah-olah sedang menyerap sesuatu dari udara. Saat ini, dia menyadari bahwa hadiah yang diberikan kepadanya oleh naga raksasa di lembah naga menghasilkan efek seperti itu. Hanya saja, mereka tidak pernah memberitahunya bagaimana cara menggunakannya. Jadi, dia tidak tahu apa-apa sampai sekarang. Tidak diragukan lagi, gelang itu melepaskan auranya secara spontan setelah dirangsang oleh dunia luar. Sepertinya dia harus melakukan penelitian lebih lanjut tentang itu. Tidakkah kamu berpikir bahwa kamu bisa menang begitu saja? Sementara itu, suara jengkel terdengar. Tang Wulin baru menyadari bahwa dia masih terlibat dalam pertempuran. Saingan cintanya berdiri di hadapannya. Meskipun Qiangu Zhangting dilanda kepanikan, kompetisi itu sangat berarti baginya. Dia tidak bisa kehilangan Gu Yue karena Gu Yue adalah bagian penting dalam hidupnya. Oleh karena itu, dia harus memenangkan kompetisi ini dengan segala cara. Saat dia berbicara, Qiangu Zhangting menopang tubuhnya dengan tangan kanannya mencengkeram tongkat naga melingkar. Saat domainnya rusak, lebih dari setengah kekuatan jiwanya hilang bahkan baju tempurnya menjadi redup dan kusam. Dia telah kehilangan setidaknya 60% basis kultivasinya dengan hilangnya Break Evil Dragon. Namun, dia tidak patah semangat sedikitpun. Sebaliknya, dia tampak sangat percaya diri. Dia mengulurkan tangan kirinya dan menyulap sesuatu di telapak tangan kirinya. Itu adalah objek heksagonal. Tampaknya itu adalah medali besi abu-abu yang tumpul. Pada saat itu muncul, pencahayaan yang sebelumnya menyilaukan tiba-tiba meredup. Itu adalah kesuraman yang tak terduga seolah-olah langit tiba-tiba berubah dari hari yang cerah menjadi senja dalam sepersekian detik. Benda itu sepertinya menyerap cahaya. Kemudian, medali besi melayang dari telapak tangan Qiangu Zhangting perlahan. Ketika mencapai udara, ia mulai membesar dengan cepat. Dalam sekejap, itu sudah berubah menjadi medali besi berdiameter 10 meter yang tergantung di udara. Itu menghadap ke arah Tang Wulin. Itu membuat seluruh tubuh Tang Wulin menggigil seketika. Dia merasa seluruh tubuhnya kaku. Getaran yang tak terlukiskan melonjak melalui lautan rohnya. Seekor ular mengerikan muncul di permukaan medali besi. Ular itu memutar tubuhnya yang abu-abu kehitaman. Itu memiliki lidah yang sangat besar yang berada di tengah medali besi. Matanya terbuka pada saat ini. Tang Wulin menegang seketika ketika dia melihat matanya bahkan energi yang beredar di dalam tubuhnya tampak tersegel saat ini. Mata macam apa itu? Kedua matanya berwarna merah darah mirip dengan dua jurang berwarna darah. Itu menyerap jiwa roh Tang Wulin. Tang Wulin melihat siluet ilusi setinggi lebih dari 100 meter muncul di belakang medali besi. Rambutnya terbuat dari ular raksasa dan matanya merah dan dipenuhi aura gelap. Lingkungan menjadi jurang merah dalam persepsi Tang Wulin. Bibir Qiangu Zhangting tersenyum lebar saat dia melihat Tang Wulin yang terhenti di udara kehilangan kendali saat tubuhnya mulai miring ke belakang. Ini semua salahmu. Anda mencari malapetaka. Dikatakan bahwa medali penghisap jiwa diwarisi dari ketuhanan sejati, Medusa Dewa Dosa.
Itu adalah senjata ilahi sejati yang juga berfungsi sebagai senjata tersembunyi untuk klan Qiangu. Setiap kali digunakan, persembahan korban yang tak terhitung jumlahnya dipersembahkan kepada sisa-sisa dewa pendosa dalam medali penghisap jiwa untuk mempertahankan keberadaannya. Klan Qiangu telah kehilangan hitungan jumlah makhluk jiwa yang dipersembahkan sebagai persembahan korban untuk medali penghisap jiwa. Bab 1542, Sea Gods Second Examination. Dia telah meminjam potongan medali penghisap jiwa dari sesepuhnya untuk memastikan kemenangannya dalam kompetisi. Tetuanya telah menasihatinya berulang kali untuk tidak menggunakan medali penghisap jiwa kecuali dia tidak punya pilihan lain. Setiap kali senjata digunakan, konsumsi sumber daya yang dibutuhkan untuk perawatannya terlalu banyak. Seandainya bukan karena Gu Yuena sangat penting bagi pagoda roh ditambah dengan persetujuan Qiangu Dongfeng, dia tidak akan memegang medali penghisap jiwa sama sekali. Segera setelah medali penghisap jiwa digunakan, lawan akan mati tanpa keraguan. Jiwa lawan akan tersebar dan tersebar. Dalam sejarah klan Qiangu, tidak ada pengecualian setiap kali senjata ilahi ini digunakan. Domain 100 meter yang diluncurkan oleh Tang Wulin sebelumnya benar-benar menakutkan. Meskipun pada akhirnya tidak banyak merugikan Qiangu Zangting telah merasakan kekuatan yang tidak kalah dengan limit Douluo. Dalam arti tertentu, anak laki-laki dari Blue Electric Overlord Dragon Clan ini sepertinya tidak dapat mengendalikannya dengan baik. Ancaman seperti itu harus diredam di buayan. Dia tidak akan ragu untuk melakukannya bahkan jika itu berarti memprovokasi klan naga Tuan Listrik Biru. Oleh karena itu, Qiangu Dongfeng mengerutkan kening saat dia berdiri di platform utama menyaksikan Qiangu Zangting menggunakan medali penghisap jiwa. Meski dia sedikit enggan, akan lebih baik untuk menghilangkan ancaman seperti itu. Jika tidak, itu bisa mengakibatkan masalah yang lebih besar di masa depan. Murid Gu Yuena menyempit sesaat ketika medali penghisap jiwa diluncurkan. Namun, ekspresinya segera kembali normal. Di mata orang luar, dia tampak agak dingin dan sunyi saat ini. Dewa Dosaya, itu tidak lain adalah ketuhanan peringkat 3. Di sisi lain, Raja Naga Emas adalah setengah dari Dewa Naga, dan Tang Wulin hanya menerima sebagian dari garis keturunan Raja Naga Emas. Namun, itu adalah ketuhanan peringkat 1 yang sebenarnya. Bahkan jika Qiangu Zangting mengalahkan Tang Wulin dengan medali penghisap jiwa, dia tidak mungkin membunuhnya dengan itu. Bagaimana kekuatan Raja Naga Emas bisa diguncang semudah itu? Saat ini, Tang Wulin sangat tidak nyaman sehingga dia akan menjadi gila. Dia merasakan jiwanya menjadi kaku sedikit demi sedikit. Seluruh lautan rohnya sepertinya dikeringkan dan dikeringkan. Dia merasa bahwa inti jiwa dan inti naganya berubah menjadi batu saat ini. Dia belum pernah mengalami stres seperti ini sebelumnya. Itu adalah perasaan yang masuk ke dalam. Istilah paling sederhana untuk menggambarkan perasaan itu adalah breakdown. Dia berada di ambang kehancuran. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa berjuang bebas dari perasaan itu. Itu benar-benar perasaan yang tidak menyenangkan. Dia berharap bisa berteriak keras, namun dia tidak mampu mengeluarkan suara apapun. Sementara itu, sesuatu terpicu di lautan rohnya secara tiba-tiba. Detik berikutnya, setitik warna keemasan mekar dengan tiba-tiba. Itu segera melunakkan semua yang telah mengering dan menjadi kaku sebelumnya. Semangat Tang Wulin juga kembali normal secara instan. Dia juga melihat bintik warna emas. Kemudian, dia mendengar ungkapan yang muncul di benaknya secara samar. Itu terdengar seperti suara ayahnya. Kekuatan Dewa Dosa seharusnya tidak disimpan di dunia manusia. Di mata Qiangu Zangting, tubuh Tang Wulin sedikit demi sedikit berubah menjadi abu-abu kehitaman di bawah iluminasi medali penghisap jiwa. Energi hidupnya terkuras dengan kecepatan penuh. Menurut catatan sejarah, orang yang diterangi oleh medali penghisap jiwa akan berubah menjadi batu sepenuhnya dalam waktu singkat. Energi kehidupan orang tersebut akan dilucuti, mengubah orang tersebut menjadi bubuk dan menghilang menjadi kehampaan. Kamu harus mati. Jika kamu memiliki keberanian untuk menjadi saingan cintaku, maka kamu akan mati. Sementara itu, mata Tang Wulin bersinar. Aliran udara abu-abu hitam mengalir dari tubuhnya dan berubah menjadi kepala wanita ilusi. Kepala itu menjerit dan melolong ketakutan. Segera setelah itu, Qiangu Zangting melihat aliran cahaya keemasan mekar dari tangan kanan Tang Wulin untuk berubah menjadi trisula emas raksasa. Mata Tang Wulin menjadi jernih dan cerah saat dia melihat ke arah Qiangu Zangting yang benar-benar terpana. Ada tatapan olok-olok di mata Tang Wulin.
Jadi kamu pikir kamu satu-satunya yang memiliki senjata suci ya? Ayah saya adalah Tuhan tepatnya. Golden Trident menebas dengan kecepatan kilat dan membawa pancaran sinar keemasan yang luar biasa di langit. Tidak, Qiangu Zhangting dan Qiangu Dongfeng di platform utama berteriak hampir bersamaan. Meskipun demikian, tidak ada yang bisa menghentikan apapun yang terjadi saat ini. Paku-paku besar Golden Trident menyapu medali penghisap jiwa di langit. Sebuah ledakan keras terdengar, medali penghisap jiwa hancur berkeping-keping. Sinar keemasan beriak dan membersihkan aliran udara abu-abu ke dalam ketiadaan dalam sepersekian detik. Itu bahkan tidak meninggalkan jejak kehadirannya. Warna emas yang mempesona menyelimuti tubuh Tang Wulin. Sesaat kemudian, Tang Wulin turun dari langit dan mendarat di tanah. Tiba-tiba, penglihatan di depan matanya menjadi buram. Tang Wulin merasa seolah-olah dia telah melangkah ke dunia emas. Apa itu tadi? Segala sesuatu di sekitarnya berwarna emas. Suara sombong terdengar di benaknya mengatakan, pemeriksaan kedua Dewa Laut. Mulai, Trisula Dewa Laut tampaknya dipicu oleh medali penghisap jiwa, meluncurkan pemeriksaan kedua saat ini. Tang Wulin bingung, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat ini. Persaingan di sisi lain bahkan belum berakhir. Apa yang akan terjadi pada Just for Aspaus Festival jika dia tiba-tiba menghilang dengan cara yang membingungkan? Apakah dia akan kalah? Dia tidak bisa kalah. Apakah itu untuk Gu Yue atau untuk rencana Sekte Tang dan Shrek, dia tidak bisa kalah. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Dia ditarik ke tempat ini, jadi bukanlah tugas yang mudah untuk pergi. Ujian hanya berakhir ketika dia lulus atau gagal. Dia menarik napas dalam-dalam untuk menekan kecemasannya. Karena itu telah terjadi, dia akan menghadapinya saat itu. Hal yang benar untuk dilakukan sekarang adalah menyelesaikan masalah secepat mungkin. Dia memusatkan perhatiannya dan menemukan bahwa semuanya berwarna keemasan di sekelilingnya. Itu adalah lautan warna emas yang membentang sejauh mata memandang. Pemeriksaan pertama telah menguji kemauannya. Apa yang akan dia uji dalam ujian kedua? Dia menunggu lama, tapi sama sekali tidak ada gerakan sama sekali. Tang Wulin memutuskan untuk menyilangkan kaki dan duduk dengan tenang agar lebih memahami lingkungannya. Semua kemampuannya hadir. Dia mengandalkan indranya yang tajam karena dia percaya bahwa dia akan dapat bereaksi sekaligus jika terjadi sesuatu. Sementara itu, aliran cahaya terang muncul di hatinya tanpa peringatan. Tang Wulin terkejut. Dia pikir sesuatu akan terjadi jadi dia segera melompat. Namun, semuanya tenang dan sunyi di sekitarnya. Nyatanya, tidak ada yang terjadi sama sekali. Dia duduk lagi dan menunggu dengan sabar. Namun, hatinya merasa terganggu. Itu benar-benar sunyi dan tempat itu benar-benar kosong. Tidak ada yang bisa dia lakukan sama sekali. Waktu berlalu, Tang Wulin tidak bisa menghitung sudah berapa lama. Semua perangkat jiwanya tidak berfungsi di dunia ini. Seolah-olah hanya jiwanya yang memasuki tempat ini. Oleh karena itu, tidak ada pengatur waktu untuk memberitahu dia sudah berapa lama dia berada di tempat itu. Apa yang harus dia lakukan? Tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa menunggu. Tang Wulin masih bisa menstabilkan pikirannya saat pertama kali dimulai. Dengan berlalunya waktu, dia bahkan tidak merasa lapar atau lelah dalam kehampaan. Benar-benar tidak ada apa-apa di sini. Dia bahkan tidak bisa berkultivasi. Dia bisa memobilisasi kekuatan jiwanya dan kekuatan esensi darahnya, tetapi dia tidak bisa mengolah atau mengedarkannya. Akibatnya, yang bisa dia lakukan hanyalah berpikir secara mendalam. Akan tiba saatnya ketika dia akan memikirkan semua yang ada dalam pikirannya. Namun, bahkan waktu terhenti di sini. Tes macam apa ini sebenarnya? Waktu terus berlalu. Tang Wulin semakin cemas. Segala macam emosi negatif mulai muncul tanpa henti. Pikirannya yang tak henti-hentinya membuatnya tertekan. Namun, itu tidak berguna. Itu sama sekali tidak berguna. Dia tidak akan bisa mendapatkan respon sedikitpun bahkan jika dia berteriak atau berteriak. Tidak ada apa-apa di sini, tidak ada sama sekali. Bab 1543, Forbid Time Space, Dragon Emperor Cut. Dalam banyak kesempatan, seseorang paling takut akan kesepian. Tang Wulin menemukan bahwa dia tidak akan merasakan sakit sedikitpun bahkan jika dia ingin melukai dirinya sendiri. Pikirannya benar-benar sadar, namun dia tidak merasakan apa-apa. Biasanya, seseorang akan segera menjadi gila di lingkungan seperti ini. Ketika seseorang melakukan kultivasi tertutup, dia masih dapat mendengar beberapa suara. Namun,
Tidak ada apa-apa di sini, bahkan tidak ada suara. Tang Wulin mengutuk dalam hatinya. Jika bukan karena medali Qiangu Zhangting, dia tidak akan berada di tempat ini. Dia bahkan pernah merasa ingin meninggalkan Trisula karena ujian itu benar-benar menyiksa. Namun, dia berhasil menekan pikiran itu begitu muncul. Bagaimana dia bisa menyerah ketika dia harus mencari ayah dan anggota keluarganya? Golden Trident adalah jawabannya. Itu adalah senjata terpenting yang dibutuhkan untuk mencari ayahnya di masa depan. Pelatihan khusus yang diterima di Pulau Iblis pada awalnya mulai menunjukkan efeknya. Karena tidak ada lagi yang bisa dia lakukan, Tang Wulin berusaha menenangkan dirinya. Dia mencari ketenangan dan kesunyian karena tidak perlu berpikir. Di sini, jiwanya sangat terjaga dan jernih. Sama sekali tidak mungkin dia bisa tertidur. Cukup sulit baginya untuk menenangkan pikirannya pada awalnya. Segala macam pikiran yang mengganggu akan muncul. Seiring berjalannya waktu, dia bisa tinggal lebih lama dalam keadaan tenang. Perasaan yang dimilikinya cukup menarik. Ia seperti sedang melawan dirinya sendiri. Hatinya juga menjadi tenang setelah dia memasuki keadaan tenang. Pikirannya berhenti berpikir, jadi, setidaknya terasa menyenangkan. Selain itu, dia menemukan bahwa banyak masalah yang tidak dapat dia pecahkan di masa lalu menjadi lebih jelas setelah hatinya tenang. Itu sama untuk kultivasi. Akibatnya, dia mulai merenungkan secara mendalam setiap kali dia memasuki keadaan hening. Pikirannya akan menjadi sangat jernih dan sadar. Meskipun dia tidak bisa berkultivasi, dengan kejernihan pikirannya, dia merasakan pencapaian setiap kali dia berhasil menyelesaikan masalah. Segera, dia menjadi terbiasa dengan tempat itu. Dia telah beradaptasi dengan ketenangan dan kesepian. Dia menemukan cara untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu caranya adalah memasuki kondisi ketenangan. Cara lainnya adalah merenungkan secara mendalam. Namun cara lain untuk mengenang masa-masa indah dan masa lalunya. Dia percaya bahwa dia tidak akan tinggal di dunia emas ini selamanya. Dia tahu bahwa dia akan meninggalkan tempat ini suatu hari nanti. Matanya mulai berubah secara bertahap. Matanya berubah lebih dalam dan lebih tenang. Begitu juga hatinya. Dia telah kehilangan hitungan sudah berapa lama, berapa banyak waktu telah berlalu. Tiba-tiba, pancaran sinar muncul di benaknya tanpa peringatan. Tang Wulin membuka matanya dengan tenang dan wajahnya tersenyum tipis. Waktunya habis. Ujian kedua Dewa Laut, kesepian, telah selesai. Sudah setahun di pesawat utama. Tang Wulin merasa jiwanya sedang kesurupan ketika mendengar waktu. Apakah dia benar-benar tinggal di kekosongan ini selama setahun? Rasa potensi terpancar ke seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, suara-suara terdengar lagi. Tang Wulin merasa sulit untuk segera beradaptasi. Pencahayaan di sekitarnya tampak kacau sementara suara yang berbeda muncul satu demi satu. Begitu matanya terfokus, dia menyadari bahwa dia masih berada di tempat yang sama di awal. Dia masih di Mingdu Coliseum. Sementara itu, seseorang yang tidak jauh darinya berteriak dengan liar. Dia kemudian berlari ke arahnya. Dia tidak lain adalah Qiangu Zhangting. Dentang, dia mengangkat Golden Trident di tangannya tanpa sadar. Golden Trident terasa lebih ringan sekarang. Nyatanya, Tang Wulin bahkan merasakan gelombang suara yang berasal darinya. Coiling Dragon Staff yang telah kehilangan Break Evil Dragon-nya menabrak Golden Trident. Namun, tidak ada sedikit pun percikan atau cahaya sama sekali. Qiangu Zhangting tersandung beberapa langkah ke belakang. Tiba-tiba, dia berhenti sejenak. Matanya bertemu dengan tatapan Tang Wulin pada saat itu. Tatapan Tang Wulin masih dipenuhi dengan kebanggaan beberapa saat yang lalu. Saat ini, matanya sangat tenang. Matanya yang jernih mirip dengan genangan air yang dalam. Dia mengarahkan Golden Trident di tangannya ke depan, dan Tang Wulin mengucapkan satu kata, larang. Ada jeda sesaat. Ekspresi Qiangu Zhangting tidak berubah bahkan saat dia menyadari bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Kaisar Naga potong. Ribuan aliran pancaran emas menyatu menjadi satu. Itu membawa kemauan yang gigih, kepercayaan diri dari taruhan terakhir dan dipenuhi dengan kemuliaan raja. Pada saat ini, Tang Wulin berubah menjadi penguasa langit dan bumi dengan pancaran pedang emas pada Golden Trident yang melintasi ruang dan waktu. Itu adalah ruang waktu terlarang, Dragon Emperor Cut. Setahun hening dan perenungan mendalam. Setahun pengertian. Pada akhirnya, Tang Wulin berhasil menggabungkan 1000 jari penuduh, taruhan terakhir, dan jalan raja ke dalam gerakan yang dikenal sebagai pemotongan Kaisar Naga.
Itu adalah hukum terlarang Kaisar Naga yang hanya dimiliki oleh Tang Wulin. Boom! Aliran bayangan cahaya muncul di hadapan Qiangu Zangting seketika. Ruang waktu yang membeku menjadi terdistorsi sementara ruang itu hancur menjadi robekan dan robekan yang tak terhitung jumlahnya. Perisai pelindung di seluruh Mingdu Coliseum hancur berkeping-keping pada saat itu juga. Raungan naga yang menusuk bergema di arena dengan suara sedih. Sebuah lingkaran cahaya raksasa meledak dan melontarkan Tang Wulin ke kejauhan. Sebagai gantinya, sebuah parit yang dalam ditinggalkan. Retakan dalam yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh panggung kompetisi. Qiangu Dongfeng telah menempatkan dirinya di depan Qiangu Zangting. Wajah Qiangu Dongfeng menjadi hijau karena amarah. Dia telah menempatkan dirinya sebagai penghalang di depan cucunya. Qiangu Zangting sedang duduk di tanah membeku ketakutan saat ini. Tongkat naga melingkar di tangannya telah terbelah menjadi dua bagian sepenuhnya. Tidak ada kerusakan pada armor perangnya, tapi darah merembes ke dahinya yang tampak menakutkan. Meskipun tampak luka yang dangkal, masih menakutkan melihat darah segar menyembur dari lukanya. Sementara itu, Qiangu Dongfeng memegang Coiling Dragon Staff secara horizontal di tangannya saat dia berdiri di depan Tang Wulin. Sungguh luar biasa bahwa ada tanda yang dalam pada tongkat naga melingkar Qiangu Dongfeng. Hampir sepertiga dari staf dipotong terbuka. Apalagi, ada potongan panjang yang membentang dari wajahnya hingga pinggangnya. Dia telah menyegel pembuluh darahnya dengan segera, jadi dia tidak tampak terluka parah seperti Qiangu Zangting. Meskipun demikian, dia juga menderita beberapa luka. Siapakah Qiangu Dongfeng? Dia adalah Master Pagoda Spirit Pagoda, limit Douluo dan yang maha kuasa melampaui waktunya. Dia setidaknya adalah pembangkit tenaga listrik peringkat demigod. Bahkan ketika dia lengah, hanya ada sedikit orang di dunia saat ini yang bisa menyakitinya. Satu serangan dari Golden Trident mengakibatkan kerusakan seperti itu. Bagaimana mungkin itu tidak mengejutkan semua orang di tempat kejadian? Tang Wulin mempertahankan tatapan tenang saat dia menarik trisula emasnya. Dia berbicara dengan tenang, "Saya memukul cucu. Apakah ada kebutuhan kakek untuk maju secara pribadi?" Qiangu Dongfeng menarik napas dalam-dalam untuk menekan amarah dan keterkejutan di hatinya. Dia berbicara dengan suara yang dalam, Qiangu Zangting telah mengakui kekalahannya. "Saya mengambil langkah untuk melindungi hidupnya. Seandainya bukan Qiangu Dongfeng yang bergerak tepat waktu, Qiangu Zangting akan berada dalam situasi yang lebih buruk sekarang." Itu bukan hanya aliran darah kecil di wajahnya. Seluruh orangnya akan dipotong menjadi dua. Meskipun dia mengenakan baju perang 3 kata dengan pertahanan yang sangat kuat, dia masih tidak mampu menghentikan trisula emas Tang Wulin. Itu adalah ruang waktu terlarang hukum terlarang Kaisar Naga Cut. Itu tidak hanya melarang berlalunya ruang dan waktu tetapi juga pertahanan lawan. Serangan itu benar-benar mengabaikan segala bentuk pertahanan. Semua peralatan pertahanan dianggap tidak berguna. Oleh karena itu, Qiangu Zangting masih terluka meski telah memblokir serangan Tang Wulin dan menggunakan domainnya untuk meledakkan Tang Wulin. Faktanya, bahkan jiwa bela dirinya, tongkat naga melingkar juga mengalami sejumlah kerusakan. Tang Wulin tersenyum dengan tenang. Sebenarnya, dia lebih dari puas dengan hasilnya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana dia terlibat dalam ujian kedua Dewa Laut selama setahun di bidang utama, hasilnya masih bagus pada akhirnya. Meski membuka mulutnya 3 kali berturut-turut, Ai Fei tidak berhasil mengeluarkan suara. Tidak diragukan lagi, yang terbaik baginya untuk tidak berbicara saat ini karena Qiangu Dongfeng sangat terkejut dan marah. Kalau tidak, dia akan berada dalam masalah besar jika dia akhirnya lebih memprovokasi Qiangu Dongfeng. Suasana di tempat kejadian terganggu, dan penonton semakin liar saat ini. Yulong Yue, Yulong Yue, Yulong Yue. Ini disiarkan langsung ke seluruh benua. Hampir semua master jiwa fanatik menyaksikan kompetisi dengan cermat. Seluruh kompetisi tidak berlangsung lama meski sangat mengasyikkan. Kompetisi telah dimulai dengan penindasan kuat Qiangu Zangting di awal. Kemudian, Tang Wulin tiba-tiba melepaskan domain 100 meternya yang sangat kuat untuk membalikkan keadaan. Akhirnya, menjelang akhir, Tang Wulin menyerang 2 kali dengan Golden Trident, dan dia berhasil melukai Master Pagoda Spirit Pagoda. Adegan-adegan ini tertanam kuat di benak orang-orang. Pada saat itu, reputasi Yulong Yue yang berasal dari klan Naga Tuan Listrik Biru telah naik ke tingkat yang berbeda. Seberapa jauh kemampuan seseorang ketika dia bahkan bisa melukai Qiangu Dongfeng. Limit Douluo dengan peringkat yang sama dengan Qiangu Dongfeng mungkin belum tentu bisa melukai rekannya.
Dia pasti akan menjadi bintang di masa depan. Saat ini, hampir semua orang setuju bahwa dia pasti akan menjadi limit Douluo di masa depan. Di platform tontonan, Erming melebarkan mulutnya karena terkejut. Dia tidak terlalu peduli untuk memakan camilannya lagi. Bab 1544, impresif. Dia menoleh dan melihat ke arah Yuanen Yehui di sisinya. Dia berbicara dengan nada serius, gadis kecil. Anda harus meninggalkan Xie. Masih ada waktu bagimu untuk mengejar Wulin. Yuanen Yehui tersipu. Omong kosong. Wulin sudah memiliki Gu Yuena. Cahaya melintas sekali di mata Erming. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka tidak mungkin bersama. Tidak perlu bagi Anda untuk terganggu oleh itu. Apakah kamu berpikiran bahwa, senior, apa yang akan kita makan nanti? Xie mencoba mengubah topik pembicaraan. Erming menamparkan Xie dan berkata, wah, kamu rubah. Anda harus lebih memperhatikan kultivasi Anda. Yuanen Yehui sadar bahwa Erming sedang bercanda. Dia berkata kepadanya, ada sesuatu yang aku tidak bisa mengerti tentang pertempuran tadi. Qiangu Dongfeng jelas diledakkan oleh kapten kami di saat-saat terakhir. Namun, bagaimana dia masih terluka? Erming berbicara dengan suara yang dalam. Wulin mengesankan, ya. Dia benar-benar pantas mendapatkan reputasi sebagai batuk-batuk. Saya pikir dia menggabungkan semua kemampuannya dan menggabungkan domain dan kekuatan hukumnya untuk meluncurkan serangan super kuat di saat-saat terakhir. Kelihatannya sederhana, tapi hampir menghabiskan semua yang dimilikinya. Selain itu, trisula emas di tangannya adalah senjata dewa yang sangat kuat. Di sisi lain, Qiangu Dongfeng tidak siap. Karenanya, dia sukses hanya dengan satu serangan. Aspek yang paling menakutkan dari gerakan ini adalah melucuti semua pertahanan. Satu set baju perang 3 kata tentu saja tidak mampu menahan serangan itu. Mungkin, seseorang akan dapat meredakannya jika seseorang memiliki satu set armor perang 4 kata yang ditingkatkan dengan kekuatan hukum. Bagaimanapun, seseorang tidak mungkin menetralkan seluruh serangan. Sungguh luar biasa dia bisa mengolah gerakan ini dengan sukses. Namun, saya pikir Tang Wulin dapat menggunakannya tidak lebih dari beberapa kali berturut-turut. Basis kultivasinya saat ini tidak memadai. Namun, setidaknya dia telah menemukan jalan yang menjadi miliknya jika dia bisa membuat taktik pertempuran sendiri. Ini benar-benar mengagumkan, itu tidak lebih lemah dari gerakan yang digunakan oleh Tang San di awal. Dia menggumamkan kalimat terakhir dengan lembut. Saat ini, dia dalam suasana hati yang baik. Dia bisa melihat di Tang Wulin harapan untuk masa depan. Dia sangat berharap Tang Wulin akan menjadi kuat. Semakin kuat Tang Wulin, semakin tinggi kemungkinan Wulin untuk menemukan alam ilahi. Bagaimana mungkin benua Douluo akhirnya dikelilingi oleh musuh dan dihadapkan dengan krisis yang sering terjadi jika dijaga oleh alam ilahi? Dia telah menang. Yulong Yue telah menang. Selain itu, dia telah melukai Qiangu Dongfeng. Tidak mungkin Pagoda Roh dapat menghentikan penyebaran berita terlepas dari seberapa keras mereka berusaha sejak pertempuran disiarkan langsung ke seluruh benua. Lagi pula, mereka tidak mungkin membatasi semua saluran media. Selain itu, situasinya diawasi dengan ketat oleh seluruh dunia. Kompetisi tersebut segera menjadi topik diskusi hangat dan membuat semua orang sangat bersemangat. Persaingan untuk grup nomor 3 berakhir. Orang yang akan mewakili kelompok nomor 3 pada akhirnya menjadi salah satu dari 10 finalis festival Just for a Spouse, justru Tang Wulin yang menyamar sebagai Yulong Yue. Spiriter Qiangu Zhangting tersingkir. Qiangu Zhangting kehilangan kesadarannya hampir seketika saat turun dari panggung kompetisi. Orang-orang bertanya-tanya apakah itu karena kemarahan atau cedera. Ekspresi Qiangu Dongfeng sama tidak menyenangkannya. Fakta bahwa Qiangu Zhangting kalah dianggap nomor 2. Lebih penting lagi, medali penghisap jiwa milik klannya yang berharga hancur. Bagaimana dia akan menjelaskan dirinya kepada yang lebih tua? Selain itu, kekuatan Yulong Yue dan teror senjata dewa di tangan Yulong Yue membangkitkan kewaspadaan di dalam hatinya. Klan Naga Tuan Listrik Biru yang selalu disebutkan dalam legenda sangat kuat. Dia tidak akan pernah berharap ini terjadi di masa lalu. Namun, dia masih Master Pagoda Roh Pagoda. Dia segera membuat pengaturan meski sedang marah. Dia membuat pengumuman di berita dan kepada orang luar bahwa kemunculannya di arena kompetisi hanya untuk keselamatan Qiangu Zhangting. Serangan yang diluncurkan oleh Yulong Yue pada saat itu adalah serangan yang bahkan Yulong Yue sendiri tidak mampu mengendalikannya. Seandainya dia tidak menghentikan serangan itu,
Qiangu Zhangting akan terbunuh. The Juice for Aspaus Festival hanyalah ajang sparring dan tidak boleh ada korban jiwa. Dia akan bergerak bahkan jika itu adalah orang lain pada saat itu, bukan Qiangu Zhangting. Adapun luka-lukanya, dia memilih untuk menghadapi kenyataan itu. Pertama, dia sangat memuji kekuatan senjata Yulong Yue dan menyatakannya sebagai senjata dewa terkuat yang pernah dia lihat. Pada saat yang sama, dia mengucapkan selamat kepada Yulong Yue atas kesuksesannya. Dia menyindir bahwa dia melakukan intervensi karena situasi yang mendesak tanpa persiapan yang memadai. Karena takut menyakiti Yulong Yue di antara alasan lainnya, dia akhirnya terluka. Dia memutar berita untuk mencegah Pagoda Roh tidak dihormati dalam kompetisi ini sebanyak mungkin. Namun, faktanya jelas untuk dilihat semua orang. Mereka yang memiliki mata tajam dapat mengetahui bahwa medali yang dihancurkan oleh Yulong Yue bukanlah senjata biasa. Tentu saja, Yulong Yue menjadi pusat perhatian karena dipromosikan oleh pujian Qiangu Dongfeng. Golden Trident-nya menjadi topik pembicaraan hangat bagi semua orang di kota. Senjata ilahi macam apa itu sebenarnya? Banyak orang mengincarnya dengan tamak. Festival Juice for Aspaus adalah bagian dari rencana Pagoda Roh. Itu menjadi fokus perhatian semua orang sekali lagi, hanya saja titik fokusnya tidak seperti yang mereka prediksi pada awalnya. Tang Wulin merasa sangat lemah saat dia keluar dari arena kompetisi dengan susah payah. Dia membutuhkan Kruk sebagai penopang untuk berjalan. Dia segera menghubungi rekan-rekannya dan masuk ke mobil Tang Sekte tak bertanda yang menunggu di luar Kolisem. Kaca mobil mencegah perhatian yang tidak diinginkan dari luar. Di dalam mobil, dua limit Douluos menunggunya. Mereka adalah Asmara Douluo Zhang Xin dan Roh Kudus Douluo Yali. Tidak diragukan lagi mereka khawatir Tang Wulin akan menjadi target setelah mendapatkan begitu banyak perhatian. Jadi, mereka berdua datang. Kamu telah menggunakan semangatmu secara berlebihan, dan itu dalam kondisi yang parah. Yali menempelkan tangan ke dahi Tang Wulin. Cahaya suci yang lembut menyuburkan lautan rohnya. Setelah beberapa lama, matanya kembali bersinar seperti biasanya. Dia menepuk telapak tangan Yali dengan lembut. Ibu, aku baik-baik saja sekarang. Kelemahannya adalah karena serangan terakhir dari Dragon Emperor Cut serta Tousan Flying Dragons sebelumnya. Kedua entitas ini telah menghabiskan sebagian besar kekuatan spiritualnya. Selain itu, Tang Wulin yakin bahwa jika dia tidak terlibat dalam ketenangan selama 1 tahun selama ujian kedua Dewa Laut, yang meningkatkan kontrolnya atas kekuatan spiritualnya secara luar biasa, dia tidak akan mampu meluncurkan Dragon Emperor Cut. Kedua gerakan hebat ini menghabiskan hampir semua kekuatan spiritualnya yang telah mencapai tingkat konkretisasi pikiran. Kekuatan ekstrim dari Dragon Emperor Cut berasal dari konsumsi kekuatan spiritual yang sangat besar. Zhang Xin mengerutkan kening dan berkata, Wulin, kamu terlalu memaksakan diri hari ini. Masih ada waktu sebelum babak final Festival Juice for Aspaus. Saya khawatir itu tidak akan damai. Tang Wulin berbicara dengan senyum pahit, awalnya saya tidak ingin seperti itu. Itu karena kesadaranku yang tiba-tiba yang membuatku meluncurkan gerakan itu tanpa sadar. Saya tidak menyangka efeknya begitu kuat sampai Qiangu Dongfeng juga terluka. Tentu saja, dia tidak menyebutkan bahwa dia ingin membunuh Qiangu Zhangting saat itu. Qiangu Zhangting, yang juga saingan cintanya, berusaha membunuhnya dengan medali penghisap jiwa. Dia ingin menghabisi lawannya dengan cepat sehingga mengakhiri semua masalah yang dia hadapi. Bibir Zhang Xin tersenyum tipis. Serangan tunggal itu membuatku dan Yali bergidik ketakutan. Saya tidak berharap Anda datang dengan keterampilan ilahi seperti itu. Terus asah keterampilan ini dan Anda pasti akan menjadi salah satu master jiwa paling kuat di dunia master jiwa. Orang bisa melihat betapa Zhang Xin mengagumi serangan Tang Wulin sebelumnya berdasarkan penilaiannya yang terpuji meskipun statusnya sebagai limit Douluo. Yali juga sedikit mengangguk. Tidak apa-apa, jadilah sedikit mencolok jika Anda harus. Kami tidak berencana untuk tetap low profile kali ini. Zhang Xin dan saya akan tinggal di Asosiasi Pandai Besi selama beberapa hari ke depan. Kita lihat siapa yang berani membuat masalah. Selain itu, kakekmu juga ada di sana. Tidak ada yang berani menyinggung pengrajin ilahi. Petik 2. Tang Wulin mengangguk. Dia tidak berbicara lagi karena semangatnya terlalu lemah. Dia menutup matanya untuk mengistirahatkan jiwanya. Hatinya menjadi tenang hampir seketika. Kekuatan spiritualnya pulih dengan cepat dalam keheningan total. Kesendirian selama 1 tahun tidak sia-sia. Itu adalah pelatihan yang bagus untuknya.
Gu Yuena berdiri di dalam ruang perawatan menatap Qiangu Zhangting yang sedang berbaring di tempat tidur dengan wajah pucat pasi. Tatapannya berkilauan terus-menerus. Bab 1545, Klan Naga. Qiangu Zhangting sudah dalam keadaan koma selama lebih dari 1 jam. Menurut diagnosis Master Jiwa tipe pemulihan, penyebab utamanya adalah kondisi pikirannya. Cedera fisiknya tidak terlalu parah, dan sebagian besar kekuatan dari Dragon Emperor Cut Tangulin diblokir oleh Qiangu Dongfeng. Hanya sejumlah kecil yang menembus kulitnya, dan dia juga seorang judul Douluo. Pertahanannya sendiri seharusnya memadai. Qiangu Dongfeng sedang terburu-buru untuk mengatur banyak hal lain, jadi Gu Yuena tetap mengawasi perawatan Qiangu Zhangting. Hatinya merasa gelisah. Ruang waktu terlarang, Dragon Emperor Cut sangat kuat, tapi 1000 naga terbang, sebuah domain berdiameter lebih dari 100 meter yang benar-benar mengejutkannya. Itu datang dari pengakuan klan naga. Dia telah melihat gelang di pergelangan tangan Tangulin sebelumnya, tetapi sedikit yang dia tahu bahwa rasa hormat seperti itu terkandung dalam gelang itu. Dia akhirnya mengerti alasan Tangulin diberikan gelang ini setelah melihat penglihatan melalui konkretisasi pikiran. Dia telah mengetahui apa yang dilakukan Tangulin ketika dia menghilang selama 1000 hari dan malam bertahun-tahun yang lalu. Lagi pula, manusia bukanlah anggota klan naga, bahkan jika dia memiliki garis keturunan Raja Naga Emas. Meski begitu, dia telah berhasil mengubur semua tulang naga di kuburan klan naga hanya menggunakan darah, keringat, dan air matanya sendiri, memungkinkan mereka untuk akhirnya beristirahat dengan damai. Dia masih dapat mengingat dengan jelas bahwa seluruh lembah naga tidak stabil pada saat itu. Dia telah menolak untuk menghadapinya saat itu, jadi dia meninggalkan tempat itu dengan tergesa-gesa. Setelah itu, dia sibuk menangani segala macam urusan. Dia tetap hilang selama total 3 tahun dan lebih dari 1000 hari. Sepanjang waktu itu, tidak ada jejaknya, dan dia tidak mampu membuka kembali jalan menuju lembah naga. Jadi, ternyata dia sudah ada di sana selama ini. Dia diam-diam mengubur sisa-sisa seluruh klan naga. Kebaikan yang dia tunjukkan kepada klan naga tidak dapat dijelaskan dengan beberapa kata sederhana. Dia jauh dari kekuatan pada saat itu, dan umur manusia terbatas. 100 tahun dianggap maksimum untuk manusia biasa. Namun, dia telah menggunakan 3% dari hidupnya, menahan kesepian dan kesedihan, sambil bersusah payah mengubur lebih dari 1000 naga raksasa di sana. Selain itu, 3% dari hidupnya akan menjadi periode penting di masa mudanya. Tidak heran basis kultivasi kekuatan jiwanya tidak banyak meningkat ketika dia kembali setelah sekian lama. Dia telah mencurahkan seluruh energinya untuk tugas ini. Sentimen ramah yang dipenuhi dengan rasa terima kasih dipadatkan ke dalam gelang itu oleh jiwa naga dari klan naga. Itu seperti jimat pelindungnya. Tidak ada klan naga lain yang diizinkan untuk menyinggung perasaannya termasuk Black Evil Dragon. Ini karena dia adalah dermawan besar dari klan naga. Sebuah ide kompleks terbentuk di benaknya, tetapi dia tampak sangat tenang di permukaan. Tiba-tiba, dia mendengar suara batuk yang agak serak. Qiangu Zhangting membuka matanya dengan sedikit kebingungan saat dia berbaring di tempat tidur. Hal pertama yang dilihatnya adalah Gu Yuena. Kenangan membanjiri otaknya dan dia mulai menunjukkan tanda-tanda gelisah. Gu Yuena dengan cepat mengambil 2 langkah ke depan dan tiba di sisinya. Dia membisikkan sesuatu dengan lembut ke telinganya. Qiangu Zhangting tertegun sejenak sebelum emosinya menjadi tenang. Benar-benar, Nana, maafkan aku tidak berguna. Saya telah kalah. Itu semua salahku. Qiangu Zhangting menutup matanya dalam kesedihan. Jangan terlalu memikirkan itu. Beristirahat dan memulihkan diri terlebih dahulu. Saya akan menangani masalah lainnya. Aku juga tidak ingin kakek khawatir. Tidak apa-apa jika item tersebut telah dihancurkan. Tidak apa-apa selama kamu baik-baik saja. Suara lembut Gu Yuena sepertinya memiliki daya tarik tersendiri. Saat dia mendengarkan suaranya, ekspresi Qiangu Zhangting berangsur-angsur menjadi lebih tenang. Nana, kamu hebat. Jangan bicara. Istirahat dulu, kata Gu Yuena dengan lembut. Qiangu Dongfeng berdiri di dekat pintu dan memandangi 2 orang di dalam ruangan. Dia sedikit mengernyit, tetapi tatapannya tampak cukup santai. Dia merasa sangat senang dengan sikap Gu Yuena, tetapi kehilangan medali penghisap jiwa merupakan pukulan berat bagi klan. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa membenarkan hal ini kepada leluhur klan setelah kalah dalam Just for Aspaus Festival dari semua hal. Awan dan kabut.
Itu semua awan dan kabut yang membentang sejauh mata memandang di sekelilingnya. Di dalam awan dan kabut, naga raksasa melaju melintasi langit, memproyeksikan bentangan cahaya berwarna-warni. Mereka meraung dengan gembira dan mengelilinginya seolah-olah mereka bersorak kegirangan. Sementara itu, Tang Wulin mengambang di awan. Dia tidak tahu bagaimana dia sampai di sana, tetapi semuanya terasa begitu nyata. Tempat apa ini? Tiba-tiba, naga emas raksasa muncul di bawah tubuhnya. Sebelum dia bisa bereaksi, naga besar, yang panjangnya lebih dari 1000 meter, telah mendorong Tang Wulin ke atas, mendudukkannya di atas kepalanya. Raungan naga yang nyaring keluar dari mulutnya dan memandu naga di sekitarnya untuk terbang ke sisi mereka. Naga-naga itu bergegas ke depan dan berseru dengan gembira. Terima kasih telah membiarkan kami beristirahat dengan tenang. Terima kasih telah menanam benih untuk klan naga. Terima kasih, tetua klan kami dan dewa naga kami. Kesadaran melonjak ke dalam pikiran Tang Wulin saat ini. Segera setelah itu, ribuan emosi melonjak ke dalam hatinya. Sejumlah besar informasi yang tiba-tiba muncul di benaknya membuatnya merasa seperti kepalanya akan meledak sekaligus. Untungnya, dia memiliki kekuatan spiritual yang besar. Setelah mengambil waktu sejenak untuk beradaptasi, dia mulai membentuk beberapa pemikiran. Ini adalah lembah naga. Dia akhirnya menemukan dari mana naga raksasa di depan matanya berasal. Di basis kultivasi spiritual konkretisasi pemikirannya, dia sudah tidak mampu bermimpi lagi. Nyatanya, setiap mimpi yang dialaminya akan menjadi proyeksi realitas seperti pemandangan di depan matanya sekarang. Gelang di pergelangan tangannya dikenal sebagai air mata Dewa Naga oleh naga raksasa ini. Itu adalah senjata ilahi yang ditinggalkan oleh Dewa Naga sejak lama tetapi tidak diringkas dari anggota klan naga ini. Berabad-abad yang lalu, sisa-sisa Dewa Naga telah ditinggalkan di lembah naga. Sisa-sisa berisi roh Dewa Naga dan roh inilah yang telah menjaga seluruh kuburan klan naga selama ini dan memelihara tulang naga di sana, berharap suatu hari di masa depan, klan naga dapat bangkit kembali. Namun, roh Dewa Naga telah dibawa pergi oleh seseorang dengan aura Dewa Naga ketika Tang Wulin pergi ke lembah naga. Tang Wulin adalah satu-satunya orang dengan aura Dewa Naga pada saat itu. Tanpa roh Dewa Naga, seluruh kuburan klan naga bisa runtuh kapan saja. Itu adalah aura Dewa Naga dari tubuh Tang Wulin yang menstabilkan seluruh pesawat pada saat itu. Hanya karena dia ada di sana, pesawat kuburan klan naga belum runtuh saat itu. Dia kemudian menghabiskan lebih dari 3 tahun di dalam kuburan klan naga dan mengubur semua tulang naga di sana. Tanah di kuburan mengandung energi bergizi dari roh Dewa Naga. Setiap tulang naga yang dikubur mirip dengan benih yang ditanam di tanah. Itu memberi mereka kesempatan untuk mempertahankan spiritualitas mereka. Pada saat yang sama, aura Dewa Naga dari tubuh Tang Wulin tumbuh semakin tebal setelah terus-menerus menyerap jiwa naga, sementara tulang naga di kuburan berhenti menyerap roh Dewa Naga di udara setelah terkubur ke dalam tanah. Akibatnya, seluruh pesawat berangsur-angsur menjadi stabil selama 3 tahun yang telah berlalu. Dengan demikian, pada akhirnya pesawat tersebut berhasil diselamatkan. Meskipun Tang Wulin telah melakukannya secara tidak sengaja, usahanya telah menyelamatkan kuburan klan naga. Setelah bertahun-tahun diinkubasi, spiritualitas tulang naga di dalam kuburan berangsur-angsur kembali ke vitalitas penuh. Mereka mengandalkan air mata Dewa Naga untuk akhirnya terhubung dengan Tang Wulin. Ini juga karena basis kultivasi spiritual Tang Wulin telah mencapai titik konkretisasi pikiran. Tanpa itu, dia tidak mungkin terhubung. Kekuatan domain sebelumnya berasal dari proyeksi kuburan klan naga. Naga emas raksasa yang membawa Tang Wulin di kepalanya adalah salah satu dari 9 putra Dewa Naga, Raja Naga Cahaya. Memang, itu adalah putra Dewa Naga yang paling kuat. Roh naga Raja Naga Cahaya dipertahankan dengan sempurna. Dia memberitahu Tang Wulin bahwa dia bisa merasakan bahwa aura Dewa Naga dari tubuh Tang Wulin tumbuh semakin tebal. Jika Tang Wulin dapat menemukan siapapun yang mengambil roh Dewa Naga suatu hari nanti, Tang Wulin harus mengambil kembali roh Dewa Naga dan menyatu dengan aura orang itu. Ini mungkin bisa membangkitkan seluruh klan naga. Untuk bagian mereka, mereka bersedia membantu Tang Wulin kapan saja selama proses ini melalui air mata Dewa Naga. Mereka sedang menunggu hari di mana klan naga dapat dibangkitkan. Jadi begitu. Tapi, jika klan naga dibangkitkan, apakah Anda akan tetap berada di pesawat kecil tempat kuburan klan naga berada atau akankah Anda kembali ke benua Douluo sekali lagi? Tanya Tang Wulin. Raja Naga Cahaya berkata,
saya memahami kekhawatiran Anda dan saya dapat merasakan pikiran Anda juga. Anda seorang manusia. Meskipun saya tidak tahu mengapa ada aura Dewa Naga di tubuh Anda, saya dapat memberitahu Anda bahwa tidak perlu khawatir tentang itu. Klan naga kami adalah kekuatan tempur utama yang mengobarkan perang dengan para dewa ribuan tahun yang lalu. Para dewa telah memandang rendah kami sebagai makhluk ilahi, yang mengakibatkan pertempuran itu. Sekarang, alam ilahi tidak ada lagi, dan kami juga telah kehilangan kepemimpinan dewa naga kami. Kami bukan binatang suci dari alam ilahi lagi, jadi kami hanya anggota biasa dari klan naga. Kehadiran kami tidak akan mempengaruhi umat manusia bahkan jika kami kembali ke pesawat utama. Selain itu, kami tidak menyukai pesawat utama yang kehilangan sumber kehidupannya. Tang Wulin tertegun sejenak. Kalian semua juga bisa merasakan menipisnya kekuatan hidup di pesawat utama. Bab 1546, Permintaan Raja Naga. Raja Naga Cahaya menghela nafas. Tentu saja, kami bisa merasakan itu. Pesawat kecil kuburan klan naga hanya bisa ada dengan bergantung pada pesawat utama, jadi kita bisa merasakan dengan jelas perubahan di pesawat utama. Meskipun klan naga kita bukan lagi ras binatang suci yang kuat, masih akan ada sejumlah kekuatan ilahi dari masa itu di dalam diri kita jika kita dapat dibangkitkan sepenuhnya. Kami akan melintasi ruang angkasa untuk mencari planet di pesawat besar yang cocok untuk kelangsungan hidup kami. Kami akan hidup dan berkembang biak di sana, jauh dari umat manusia. Kata-katanya membawa kelegaan bagi Tang Wulin. Klan naga sangat kuat. Jika mereka benar-benar dibangkitkan di benua Douluo, itu mungkin akan menimbulkan beberapa masalah. Bahkan jika klan naga tidak memandang manusia dengan kebencian, mereka tetaplah makhluk jiwa dalam arti tertentu. Bisakah manusia menahan diri untuk tidak bergerak pada makhluk-makhluk ini? Setiap potongan naga sangat dicari oleh umat manusia. Baiklah, jika saya memiliki kesempatan untuk bertemu dengan orang yang Anda sebutkan, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membangkitkan Anda semua. Tapi bagaimana saya mencari orang itu? Tang Wulin tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Raja Naga Cahaya berkata, kamu akan bisa merasakannya. Ketika kemampuan Anda telah berkembang sebanyak yang mereka bisa di dunia ini, Anda akan dapat merasakannya. Anda tidak jauh dari hari itu. Kami telah menunggu selama bertahun-tahun, jadi kami tidak keberatan menunggu lebih lama lagi. Makam Anda, terima kasih atas semua yang Anda lakukan untuk kami. Anda adalah dermawan dari seluruh klan naga. Setiap kali air mata Dewa Naga digunakan, kamu akan memanggil pesawat kecil tempat kita berada. Anda harus bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan spiritual Anda. Semakin besar kekuatan spiritual Anda, semakin kuat panggilan Anda untuk kami. Anda akan dapat membuka jalur spasial dengan lebih baik, memungkinkan kami mengirimkan lebih banyak kekuatan untuk membantu Anda. Setiap kali air mata Dewa Naga digunakan, itu perlu menyerap energi asal selama 7 hari untuk memulihkan diri. Tang Wulin bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Anda berbicara tentang domain itu? Raja Naga Cahaya menjawab, itu bukan domain tetapi susunan pemanggilan untuk Dewa Naga. Di masa lalu, Dewa Naga menggunakannya untuk memanggil pasukan tempur. Hasilnya, Anda dapat mencoba menggunakannya dan berkomunikasi dengan kami jika kekuatan spiritual Anda cukup besar. Secara alami, kami akan mencoba yang terbaik untuk memproyeksikan kekuatan kami untuk membantu Anda. Tang Wulin tercerahkan. Terima kasih, Raja Naga Cahaya. Gambar bercahaya berubah dan segala sesuatu di sekitarnya mulai memudar. Raja Naga Cahaya menoleh dan menatap Tang Wulin dalam-dalam. Permukaan tubuhnya yang besar, sisik, tendon, dan ototnya mulai menghilang. Itu berubah menjadi kerangka emas yang sangat besar hanya dalam waktu singkat. Dia mengangguk pada Tang Wulin. Dengan pancaran cahaya keemasan yang tiba-tiba, semua yang ada di sekitarnya menghilang tanpa jejak. Tang Wulin merasakan tubuhnya bergetar. Dia membuka matanya dan menemukan bahwa dia masih di kamarnya. Kelelahan yang dia rasakan di tubuh dan jiwanya telah hilang. Masih ada tumpukan besar informasi yang tersisa di benaknya. Dia mencoba mengumpulkan pikirannya, dan secara bertahap, dia mulai membentuk beberapa ide. Wosh, dia menghela nafas panjang. Tang Wulin berdiri dan berjalan ke jendela. Hari sudah fajar, dan langit berubah terang di kejauhan. Itu adalah waktu terbaik untuk mengolah mata setan ungu miliknya. Matanya berkilauan saat pancaran mata setan ungu beredar di dalamnya. Bibir Tang Wulin tersenyum tipis. Sementara Tang Wulin berada di kamarnya,
terlibat dengan pengumpulan naga dalam mimpinya, seluruh benua Douluo telah mendidih. Kompetisi telah menjadi titik fokus dari setiap diskusi. Pertandingan itu benar-benar terlalu seru, karena diisi dengan begitu banyak lika-liku, terutama serangan terakhir dari Tang Wulin. Bahkan dengan semua yang mereka miliki, sudah terlambat bagi Pagoda Roh untuk mendinginkan suasana. Lagi pula, Pagoda Roh belum memperluas kendalinya atas semua parlemen dan media. Adegan di mana Kaisar Naga Tang Wulin Cut melukai Qiangu Dongfeng telah diputar ulang berkali-kali dalam gerakan lambat dan dianalisis berulang kali. Orang-orang dikejutkan oleh hasilnya, karena serangan itu sebanding dengan pembangkit tenaga peringkat limit Douluo. Berapa usia terdaftar Yulong Yue? Tidak perlu bertanya karena orang dapat mengatakan bahwa dia pasti berusia kurang dari 30 tahun. Dia sudah mampu menyakiti Master Pagoda Roh Pagoda meskipun berusia kurang dari 30 tahun. Meskipun kejadian itu terjadi secara tidak terduga pada saat itu dan Qiangu Dongfeng tidak mengenakan baju perangnya, itu adalah pencapaian yang bisa dibanggakan oleh Tang Wulin. Di sisi lain, orang-orang mulai mengatakan bahwa kontestan lain di Just for a Spouse Festival baru saja melakukan gerakan pada saat ini. Satu-satunya yang bisa disambut oleh Putri Naga Perak adalah Yulong Yue sendirian. Mungkin karena moniker Putri Naga Perak, beberapa orang usil bahkan datang dengan gelar Pangeran Naga Ilahi untuk Yulong Yue. Dia langsung menjadi puncak acara. Dalam satu malam, nama Yulong Yue sudah tidak asing lagi di setiap rumah tangga. Sulit untuk mengatakan seberapa parah babak belur Pagoda Roh sebagai akibat dari insiden ini, tetapi festival Just for a Spouse telah menjadi lebih populer. Semua orang ingin menyaksikan Pangeran Naga Ilahi akhirnya bertemu dengan Putri Naga Perak. Di sisi lain, Qiangu Zhangting kini dipandang sebagai pecundang. Nyatanya, pertandingan round robin yang menyusul sepertinya sudah kehilangan maknanya. Meskipun masih ada berbagai pembangkit tenaga listrik di setiap kelompok yang naik di jajaran kompetisi, dan ada juga beberapa pembangkit tenaga muda, namun mereka benar-benar membosankan jika dibandingkan dengan Yulong Yue. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Dalam sekejap mata, Just for a Spouse Festival sudah memasuki tahap akhir. Babak final kompetisi berakhir dan 10 finalis teratas dipilih. Seberapa tinggi kemungkinan Putri Naga Perak akan memilih Pangeran Naga Ilahi pada akhirnya? Saya kira 999,999%. Gagasan khusus ini telah menjadi berita utama di semua media berita utama. Sementara itu, banyak orang, terutama media, memeras otak mencoba menemukan Yulong Yue agar mereka dapat mewawancarainya, tetapi tidak ada yang tahu di mana dia berada. Faktanya, bahkan Pagoda Roh tidak memiliki berita tentang dia. Menurut penjelasan analis, ini normal. Ada pepatah bahwa seseorang tidak boleh mengungkapkan kemampuan yang tersembunyi di saku seseorang. Meskipun Yulong Yue berhasil memenangkan pertandingan, dia juga telah mengungkap senjata sucinya, Golden Trident. Selain itu, ada orang yang berpikir bahwa Trisula emas ini sangat mungkin menjadi Trisula Dewa Laut milik pendiri Sekte Tang, Tang San, 20.000 tahun yang lalu. Itu adalah Trisula Dewa Laut yang pernah mendominasi seluruh benua dan bahkan alam ilahi. Bagaimana mungkin seseorang yang memiliki senjata ilahi semacam itu tidak diteliti? Jadi, masuk akal jika Yulong Yue akan menyembunyikan dirinya sesudahnya. Namun, semua orang percaya bahwa dia pasti akan muncul di akhir festival Just for a Spouse. Bagaimanapun, Pagoda Roh berada dalam masalah besar kali ini. Orang-orang dengan mata tajam dapat mengatakan bahwa kemenangan Qiangu Zhangting telah ditentukan sebelumnya di dalam, namun dia masih kalah telak. Saat ini, pasar menyebarkan berita bahwa spirit pagoda tidak menghasilkan keuntungan, tetapi sebaliknya, kerugian mereka berlipat ganda. Wajah Qiangu Dongfeng tetap tidak menyenangkan selama periode waktu ini. Tidak peduli betapa enggannya dia menghadapi masalah ini, dia tidak berani menyembunyikan fakta bahwa medali penghisap jiwa akhirnya dihancurkan. Orang bisa membayangkan hasil dari kejadian itu bahkan tanpa melihat. Leluhur tua itu liar karena amarah dan hampir secara fisik bersamanya. Namun, masalah itu diselesaikan pada akhirnya. Awalnya, Qiangu Dongfeng tampak sempurna dalam segala hal di awal festival Just for a Spouse, namun dia sedikit menjijikkan setelah melakukan kesalahan yang ceroboh. Siapa yang mengira bahwa Qiangu Zhangting, yang memiliki senjata ilahi, medali penghisap jiwa, akan kalah dalam persaingan. Terutama setelah dia tampaknya sudah berada di atas angin sepenuhnya pada saat itu. Yulong Yue, memikirkan nama itu, sinar dingin yang tak terkendali berkedip di mata Qiangu Dongfeng,
meskipun biasanya suram. Mungkinkah Trisula yang dipegang di tangan Tang Wulin benar-benar Trisula Dewa Laut legendaris milik pendiri Sekte Tang di masa lalu? Itu tidak mungkin. Jika benar-benar ada senjata ilahi seperti itu, mungkinkah Sekte Tang tidak mengambilnya kembali? Atau itu hanya tiruan? Namun, itu mampu menghancurkan medali penghisap jiwa dan bahkan melukainya di saat-saat terakhir itu. Qiangu Dongfeng merasa Trisula itu adalah senjata ilahi yang asli. Dia masih bisa mengingat dengan jelas kekuatan besar yang terpancar dari Dragon Emperor Cut yang bahkan berhasil meledakkannya meskipun basis kultivasinya. Meskipun dia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya saat bertahan melawan serangan itu, dia adalah pembangkit tenaga listrik peringkat demigod dan peringkat di antara orang-orang paling tangguh di dunia modern. Bab 1547, dia ada di sini. Orang yang bertugas melacak Yulong Yue melaporkan bahwa keberadaannya tidak diketahui. Mereka bahkan tidak bisa menemukan di mana dia tinggal. Namun, bocah itu tidak akan meninggalkan tempat itu hidup-hidup jika dia muncul sekali lagi di Festival Just for Aspaus. Qiangu Dongfeng tidak peduli memprovokasi Blue Electric Overlord Dragon Clan karena potensi pertumbuhan pemuda itu benar-benar terlalu besar. Fakta bahwa anak laki-laki itu telah berhasil mencapai konkretisasi pikiran menandakan bahwa dia bisa saja menjadi dewa di masa depan. Selain itu, jika dia bisa merebut Trisula emas dari bocah itu akan menggantikan hilangnya medali penghisap jiwa di matanya. Keesokan harinya adalah akhir dari Festival Just for Aspaus, dan akhirnya tiba waktunya bagi Putri Naga Perak untuk memilih pasangannya. Sebuah jebakan telah dipasang. Dalam beberapa hari yang singkat, Qiangu Dongfeng telah mengumpulkan banyak tenaga dengan tujuan untuk memastikan bahwa Yulong Yue tidak dapat melarikan diri bahkan jika dia bisa terbang. Ningdu Coliseum benar-benar dikelilingi oleh kerumunan orang, meski kebanyakan dari mereka tidak memiliki tiket masuk. Itu adalah hari terakhir Festival Just for Aspaus dan juga momen ketika Putri Naga Perak membuat pilihan terakhirnya. Ada layar besar yang dipasang di sekeliling luar sehingga seseorang dapat melihat hasilnya sekaligus bahkan jika seseorang tidak dapat masuk ke Coliseum. Banyak orang berharap untuk membeli tiket masuk dengan menawarkan untuk membelinya dengan harga tinggi. Meskipun sebagian besar penonton setuju bahwa ini akan menjadi kisah cinta yang sempurna antara Pangeran Naga Ilahi dan Putri Naga Perak, mereka masih ingin mengalami perasaan unik menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Pemerintah federal tidak punya pilihan selain mengirim lebih banyak tentara untuk menjaga ketertiban dan memastikan tidak ada gangguan massal yang akan terjadi. Proses mengantri dan memasuki arena pun dimulai dengan tertib. Orang-orang mengobrol dengan penuh semangat dengan teman-teman mereka saat mereka mengantri. Bagaimana menurutmu? Akankah Putri Naga Perak berperang melawan orang-orang itu hari ini? Menurut aturan, dia diizinkan untuk menantang 10 finalis teratas. Aku tidak tahu tentang itu. Mungkin dia akan melakukannya. Dikatakan bahwa Putri Naga Perak juga memiliki kemampuan yang sangat kuat. Tentu saja, dia pasti tidak sekuat Pangeran Naga Ilahi. Dalam pandangan saya, tidak masalah apakah dia memilih untuk menantang atau tidak. Bagaimanapun, ketika sampai pada itu, dia benar-benar tidak punya pilihan lain. Pangeran Naga Ilahi sangat tampan. Astaga, oh sayang, kau seperti bidadari. Dia tidak akan menjadi milikmu, kau tahu. Bahkan dengan tiket masuk, ketika mengantri untuk memasuki Coliseum, seseorang tetap harus melalui pemeriksaan keamanan. Seorang pria muda mencapai garis depan. Dia mengenakan pakaian olahraga dengan tudung menutupi kepalanya. Tolong tunjukkan tiket masuk Anda untuk pemeriksaan. Staf bertanya kepadanya. Ada begitu banyak orang yang mengantri, jadi tentu saja, yang terbaik adalah mereka bekerja secepat mungkin. Saya tidak punya tiket, jawab pemuda itu. Jangan main-main kalau tidak punya tiket. Pergi, bentak petugas itu, merasa kesal. Pemuda itu melepas tudungnya dan menggosok wajahnya dengan sangat lembut untuk mengungkapkan wajahnya yang tampan, meski agak sombong. Segera, orang-orang mulai menjerit dan berteriak di sekitar. Itu Yulong Yue. Ya, pemuda itu memang Tang Wulin yang menyamar sebagai Yulong Yue. Dia berhasil masuk dengan sangat mudah, meskipun banyak jebakan dipasang untuknya di luar. Tak seorang pun dari Pagoda Roh telah menemukan kehadirannya sebelum ini. Sebenarnya, dengan basis kultivasinya, bukanlah tugas yang sulit baginya untuk menyelinap ke lokasi manapun. Dia telah dengan susah payah dilatih dalam seni penyusupan dan penyamaran saat dia berada di Pulau Iblis. Selain itu, kekuatan spiritualnya telah mencapai tingkat konkretisasi pikiran,
sehingga dia bahkan dapat mensimulasikan dan menyulap fatamorgana dalam jarak tertentu sesuka hati. Jadi, tidak mudah untuk mengenalinya. Akibatnya, Qiangu Dongfeng tidak punya pilihan selain menunggu sampai Juice for Aspaus Festival berakhir. Dia bisa mengawasinya dengan cermat, jadi dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Bagaimanapun, Qiangu Dongfeng tidak dapat menangkap Tang Wulin sebelum dia tiba di Coliseum. "Bolehkah aku masuk sekarang?" Tang Wulin menyapa para penonton yang gembira saat dia berbicara kepada petugas yang berdiri di depannya. "Tentu, hal yang pasti. Anda bisa masuk, tentu saja." Petugas tersandung kata-katanya sendiri. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan bertemu Yulong Yue di sini. Bagaimana mungkin dia tidak merasa gugup ketika salah satu pembangkit tenaga listrik terbesar di dunia modern berdiri tepat di depannya. Tidak cukup hanya mengatakan bahwa Yulong Yue adalah orang yang paling luar biasa dari generasi muda, mengingat dia bahkan dapat melukai Qiangu Dongfeng. Dia benar-benar pembangkit tenaga elit. Dia mampu mencapai konkretisasi pikiran meskipun menjadi judul Douluo, dan ini menunjukkan bahwa tidak ada yang mencegahnya menjadi limit Douluo di masa depan. Sudah ada banyak kritikus ahli jiwa yang mengatakan bahwa Yang Mulia Yulong Yue pasti akan mencapai peringkat limit Douluo dalam waktu 10 tahun atau bahkan kurang. Mengambil langkah panjang saat dia berjalan, Tang Wulin memasuki Mingdu Coliseum dengan kepala terangkat tinggi, menempatkan dirinya di bidang pandang media arus utama. Rekaman langsung seluruh arena sudah dimulai. Tang Wulin tidak khawatir bahwa Pagoda Roh akan merencanakan untuk melawannya begitu dia masuk ke tempat itu. Lagi pula, organisasi itu tidak berani mengadu domba mereka dengan seluruh dunia. Jika tidak, reputasi yang mereka bangun dengan susah payah akan hilang bersama angin. Tang Wulin berjalan ke area istirahat dengan senyum di wajahnya. Begitu dia berada di dalam, orang pertama yang dilihatnya adalah Lan Fozi, saat dia berdiri di dekat pintu. Lan Fozi tampil sangat tampan hari ini. Dia mengenakan pakaian tempur klasik, semuanya berwarna perak. Rambutnya yang panjang tergerai di punggungnya. Meskipun dia masih mempertahankan penyamaran laki-lakinya, ada beberapa androgini dalam gayanya. "Anda di sini," Tang Wulin menyapa Lan Fozi sambil tersenyum. Lan Fozi menatapnya dengan tatapan membara. "Mengapa kamu bersikeras menentangku?" Tang Wulin berbicara dengan acuh tak acuh. "Apakah ada arti dari kata-katamu? Ini adalah festival jus untuk pasangan. Semua orang di sini untuk tujuan yang sama. Apa maksudmu dengan melawanmu? Apa yang begitu penting sehingga aku perlu memikirkanmu? Anda?" Lan Fozi langsung dipenuhi amarah. Dia berharap bisa menamparkan bocah ini 2 kali. Untuk beberapa alasan, dia mendapati dirinya mudah marah setiap kali dia melihatnya. Kata-kata Tang Wulin jelas menyindir bahwa dia bukan laki-laki dan dia tidak memenuhi persyaratan untuk bersaing menjadi suami orang lain. Dia memelototinya dengan marah dan kemudian mengabaikannya sepenuhnya sesudahnya. Kalau tidak, dia takut dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertarung melawannya. Dia sangat kesal karena dia tahu betul bahwa dia jelas bukan tandingan anak laki-laki yang berdiri di hadapannya ini. Ini paling membuatnya depresi. Dia menyaksikan pertempuran antara Tang Wulin dan Qiangu Zhangting, dan dia dilanda ketakutan terlebih dahulu dan kemudian merasa terkejut pada akhirnya. Tang Wulin benar-benar tak tertandingi, dan dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan memiliki begitu banyak trik di lengan bajunya. Senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin. Dia menunjukkan tampilan sedikit arogan Yulong Yue sekali lagi dan menemukan tempat untuk duduk sambil menunggu kedatangan momen terakhir Juice for Aspaus Festival. Saat ini, para pemenang dari kelompok lain juga sudah ada di sini. Masing-masing menemukan tempat dan duduk. Mereka mengabaikan pertengkaran antara Tang Wulin dan Lan Fozi sebelumnya dan bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tidak ada komunikasi di antara mereka. Seolah-olah mereka benar-benar siap untuk melawan saingan cinta lainnya. Di dalam Mingdu Coliseum, penataan telah memberikan tampilan interior yang benar-benar baru. Panggung kompetisi aslinya masih ada, tapi ada platform lain setinggi sekitar 20 meter yang dibangun di sisinya. Platform persegi tidak terlalu besar dan hanya bisa memuat paling banyak 4 hingga 5 orang. Seluruh platform didekorasi dengan kemegahan yang luar biasa. Tidak ada keraguan bahwa itu akan menjadi lokasi di mana Putri Naga Perak akan memilih pasangannya. Aliran orang menyerbu ke Coliseum. Segera, seluruh Mingdu Coliseum terisi penuh tanpa kursi kosong. Coliseum cukup berisik, dan mata para penonton dipenuhi dengan antisipasi.
Siapa yang akan kembali dengan kecantikan di pelukannya pada akhirnya dan akankah kecantikan itu memilih Yang Mulia Yulong Yue? Ini adalah pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh semua orang untuk dijawab. Banyak yang membuat tebakan mereka sendiri. Tanpa diragukan lagi, Yulong Yue adalah kandidat yang paling mengesankan, tetapi tidak ada kekurangan kontestan yang luar biasa dari kelompok lain. Penonton mendukung lawan yang berbeda, sehingga diskusi menjadi lebih panas. Ini karena sangat mungkin para kontestan akan bertarung di festival Just for a Spouse pada akhirnya. Akibatnya, perisai pelindung di Coliseum sama seperti sebelumnya. Peralatan canggih dipasang sebagai persiapan untuk keputusan akhir Putri Naga Perak. Komentator sudah ada di tempat, meskipun mungkin pada hari ini, dia harus disebut pembawa acara. Ai Fei mengenakan setelan putih, dan dia sudah duduk di bilik komentator yang terletak di satu sisi platform utama. Audiens yang terhormat, silakan duduk sesegera mungkin. Harap tetap diam. Babak final festival Just for a Spouse kami akan segera dimulai. Setelah kompetisi dan pemutaran selama berhari-hari, tidak diragukan lagi bahwa para kontestan yang berhasil mendapatkan tempat di babak seleksi akhir hari ini adalah semua pesaing yang paling tangguh dari generasi muda. Ini akan menjadi momen yang menyenangkan. Saya bertanya-tanya bagaimana Yang Mulia Putri Naga Perak akan memilih hari ini. Terus terang, kalian semua tidak tahu, dan saya juga tidak tahu. Kita harus melihat bagaimana Putri akan mengembangkan mata yang tajam untuk menemukan pasangan. Di bawah bimbingan Ai Fei, semua penonton berangsur-angsur menjadi tenang. Bahkan, kerumunan itu bahkan merasa sedikit tidak nyaman. Mungkinkah tidak ada opening performance padahal sudah menjadi momen terakhir Just for a Spouse Festival berskala besar ini? Bagaimana mereka bisa memulai acara begitu saja? Tampaknya sedikit terburu-buru. Pada kenyataannya, rencana telah dibuat untuk pertunjukan seperti itu. Memang, artis yang sangat terkenal di benua itu diundang. Meski begitu, jika karakter utama tidak bisa muncul lagi, apa gunanya melakukan pertunjukan untuk Spirit Pagoda? Seandainya bukan karena mereka ingin melalui formalitas, Pagoda Roh bahkan mempertimbangkan untuk membatalkan babak final. Bab 1548, Jus untuk pasangan dimulai. Saat ini, Qiangu Zanting sedang duduk di platform utama. Ada urat yang menonjol keluar dari dahinya, mengungkapkan suasana hatinya yang benar-benar kacau. Ekspresinya tampak sedikit ganas, dan tangannya dengan erat mengepalkan sandaran tangan kursinya. Qiangu Dongfeng duduk di kursi utama. Dia bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan tampilan emosi cucunya di sisinya. Setelah 1 hari dan semua rencananya telah dilaksanakan, dia tidak lagi merasa gelisah. Dari sudut pandangnya, insiden itu belum tentu buruk bagi Qiangu Zanting. Anak laki-laki itu tidak cukup menderita dalam hidupnya, dan kemunduran seperti itu seringkali menjadi motivasi untuk kemajuan seorang guru jiwa. Apalagi hasilnya tidak terlalu buruk dan dia masih punya cara untuk mengelolanya. Karena itu, dia tidak menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menghibur Qiangu Zanting. Qiangu Zanting harus melepaskan ikatan di hatinya sendiri dan menggunakan pengalaman itu untuk memacu dirinya maju. Dia harus secara pribadi mencari tahu ini. Dia sudah menjadi pria berusia lebih dari 30 tahun. Jika dia tidak mampu melewati ini, bagaimana dia bisa mendapatkan persetujuan dari pejabat tinggi Pagoda Roh dan menjadi penggantinya untuk generasi berikutnya? Gu Yuena duduk di sisi lain Qiangu Dongfeng, mengenakan gaun emas yang jarang terlihat. Kepalanya yang panjang, rambut ungu tertiup angin. Meskipun dia memiliki sedikit riasan, dia cukup cantik untuk menarik napas. Kadang-kadang, perwira tinggi yang duduk di peron utama mencuri pandang ke wajahnya yang menawan. Qiangu Dongfeng menatap Gu Yuena di sisinya dan bertanya dengan suara yang dalam, apakah kamu merasa percaya diri? Ya, benar. Gu Yuena mengangguk tanpa ragu. Baiklah, aku akan menunggu dan melihat. Qiangu Dongfeng sedikit mengangguk. Gu Yuena mengangguk sekali lagi tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Qiangu Zanting akhirnya mengalihkan pandangannya ke Gu Yuena. Dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia menghentikan dirinya sendiri dan mengerutkan kening lebih dalam. Ada aura tak berbentuk yang merembes keluar dari tubuhnya. Dalam hatinya, dia melolong histeris tanpa henti. Aku ingin menjadi kuat, lebih kuat dan bahkan lebih kuat. Perasaan gagal merupakan siksaan yang luar biasa baginya, apalagi jika hal itu terjadi di tengah-tengah peristiwa yang begitu luas. Dia tidak ingin mengalami kekalahan lagi selama sisa hidupnya. Akibatnya, dia harus membuat dirinya lebih kuat. Baiklah,
Aku akan menjelaskan aturan babak final Festival Just for Aspos sekali lagi. Di luar, Aifai sudah mulai menjelaskan detail tahap terakhir kontes. Saat memasuki babak final, setiap kontestan memiliki kesempatan untuk dipilih oleh Nona Guyuena. Sebentar lagi, Nona Guyuena akan mengunjungi panggung secara pribadi. Selama proses seleksi, setiap pembangkit tenaga listrik yang telah memasuki babak final akan diberikan kesempatan untuk menampilkan dirinya, menawarkan hadiah, menunjukkan kemampuannya atau mengucapkan kata-kata yang mengharukan untuk memenangkan hati Nona Guyuena. Pada gilirannya, Nona Guyuena juga diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan atau meminta jodoh. Ketika setiap kontestan selesai menampilkan diri, dia akhirnya akan membuat keputusan dan memilih pria yang disukainya. Seluruh proses itu tidak dianggap rumit. Bahkan bisa dibilang terlalu sederhana, setidaknya jika dibandingkan dengan babak-babak sebelumnya. Namun, hasilnya masih sangat dinantikan oleh penonton. Alhasil, para penonton tidak lagi menebak-nebak, melainkan hanya menunggu hasil akhirnya. Karena tidak ada yang mendahului, mereka harus langsung ke acara utama. Jadi, kami akan mengundang 10 talenta luar biasa Festival Just for Aspos untuk memasuki arena berikutnya. Mari kita sambut mereka dengan tepuk tangan meriah. Penonton dan teman-teman, teriakan dengan keras nama orang itu di hatimu yang akan memenangkan sang dewi. Seketika, teriakan sekuat gelombang seismik terdengar dari platform tontonan. Meski nama lain juga disebut, suara orang yang meneriakkan nama Yulong Yue mendominasi segalanya. Seolah-olah hanya ada satu suara di seluruh arena. Yulong Yue, Yulong Yue, Yulong Yue. Saat dia mendengarkan sorakan yang intens, tubuh Qiamu Zhangting menggigil di platform utama. Dia berharap mereka meneriakkan namanya dengan sangat buruk. Seperti yang dia bayangkan, dia akan memenangkan gadis itu dalam acara yang sangat dinantikan ini. Namun, semuanya telah berubah. Tidak ada yang berjalan sesuai dengan rencananya. Segalanya begitu menjijikkan, dan itu semua adalah kesalahan anak laki-laki itu. Dialah yang menghancurkan masa-masa indah dan bahagianya. Meski hasilnya tidak akan berubah pada akhirnya, penghinaan dan penyesalan yang dia rasakan tidak akan pernah meninggalkannya. B***R, kamu B***R. Dia tidak pernah membenci seseorang seburuk yang dia lakukan sekarang. Ini karena orang-orang yang dia benci di masa lalu pada dasarnya sudah mati. Yulong Yue, aku pasti akan memotong mayatmu menjadi beberapa bagian. Saya juga akan menggunakan segala cara yang mungkin untuk membunuh Anda. Qiangu Dongfeng tanpa ekspresi seolah semua yang terjadi tidak ada hubungannya dengan dia. Dia menyaksikan para kontestan memasuki arena kompetisi dalam satu barisan dan berjalan menuju panggung kompetisi. 10 orang berbaris maju dalam urutan nomor kelompok mereka. Penonton bersorak lebih intens begitu mereka melihat orang ketiga dalam antrean. Tang Wulin tersenyum sambil mengangkat tangannya dan melambai ke arah penonton di panggung tontonan. Dia memiliki ekspresi yang mulia di wajahnya. Lan Fauzi berjalan tepat di belakangnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan lembut. Mengapa kamu harus begitu sombong seolah-olah kamu pasti akan menang? Tang Wulin menoleh dan meliriknya. Apa tujuan mengatakan sesuatu yang aneh seperti itu? Mungkinkah Anda akan menang? Aku, Lan Fauzi sangat ingin mengatakan, aku akan menang. Apa yang akan kamu lakukan tentang itu? Tetapi dia tidak benar-benar merasa percaya diri karena dia tidak dapat menemukan bagian dari dirinya yang lebih kuat dari Tang Wulin. Siapa yang akan saya pilih jika saya berada di posisi Putri Naga Perak? Puff, puff, puff. Apa yang saya pikirkan? Bajingan itu sangat menjijikkan, kenapa aku harus memilih dia? Bocah ini, puff. Secara alami, Tang Wulin tidak menyadari senam mentalnya, tetapi dia bisa mengetahui banyak hal hanya dengan melihat ekspresinya yang tidak menyenangkan. Tatapannya berubah lebih dalam. Ujian hari mungkin bisa menjadi ujian besar baginya. Di sisi lain, bagian penting dari tes ini ada pada dirinya. Dia sudah bisa merasakan kehadirannya. Dia berada di satu sisi panggung kompetisi di belakang platform. Dia begitu dekat dengannya, berdiri di tempat yang tepat, tapi dia tampak begitu jauh. Gu Yue, bagaimana kamu akan memilih hari ini? Kenyataannya, tidak ada yang kurang percaya diri daripada Tang Wulin untuk dirinya sendiri. Ini karena hanya Tang Wulin yang mengerti bahwa Gu Yuena tidak ikut serta dalam festival Just for Aspos karena alasan yang begitu sederhana. 10 kontestan berbaris berjajar dengan jarak antara masing-masing 3-4 meter. Mereka semua pria muda dan berbakat.
Yang tertua di antara mereka tampaknya berusia lebih dari 30 tahun. Seorang pria berusia 30 tahun masih bisa dianggap sebagai pemuda di jajaran master jiwa elit. Tang Wulin secara alami adalah kandidat favorit. Suara orang-orang yang bersorak untuknya semakin keras. Selain orang-orang yang berteriak memanggil Yulong Yue, beberapa sudah mulai memanggil Gu Yuena juga. Suara Ai Fei yang sedikit bersemangat terdengar berkata, "Dan sekarang, kita akan menyambut bintang pertunjukan kita dan pembuat keputusan di Festival Juice for Aspause hari ini, Putri Naga Perak, Nona Gu Yuena." Langit tiba-tiba menjadi gelap, dan pilar cahaya perak turun dari langit, mendarat di tempat yang sedikit lebih jauh. Penonton menyaksikan siluet muncul perlahan di bawah iluminasi perisai cahaya. Gaun emasnya melayang lembut sementara rambut ungunya tertiup angin. Dia membuka lengannya seperti gadis peri, dan rasanya seperti satu abad telah berlalu dalam waktu singkat. Dia melayang turun dan mendarat di peron. Pada saat itu, dia begitu indah, cantik dan luar biasa sehingga dia membuat seseorang terengah-engah. Kerumunan parau di Kolisem tiba-tiba menjadi tenang pada saat itu. Di mata semua orang, Gu Yuena tampaknya telah tumbuh beberapa kali lebih besar, sampai-sampai mereka dapat dengan jelas melihat kecantikannya yang tak tertandingi dan sosoknya yang sempurna. Nyatanya, bahkan Tang Wulin pun tidak bisa menahan perasaan gembira yang tak terlukiskan saat melihatnya. Emas. Dia memilih gaun berwarna emas. Kemudian, dia melihat mata Gu Yuena, cerah dan sangat ungu. Mereka tidak menunjukkan emosi, tetapi Tang Wulin dapat dengan jelas merasakan bahwa ada sesuatu yang tersirat dalam tatapannya yang indah. Pada saat itu, segala sesuatu di sekitarnya tampak menghilang. Rasanya seolah-olah hanya ada mereka berdua dalam semua keberadaan. Senyum tipis muncul di wajahnya. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan pikirannya yang sedikit terangsang. Tatapan Lan Fauzi mendarat di tubuh Gu Yuena juga. Dia menyembur dengan tulus dari lubuk hatinya, dia cantik. Dia benar-benar cantik. Kemudian, dia menoleh ke samping tanpa sadar dan melihat ke arah Tang Wulin. Dia memperhatikan saat dia menatap lurus ke peron. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ada perasaan di hatinya yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Menampilkan etiketnya, Gu Yuena mengangguk dengan lembut untuk menyapa 10 kontestan di bawah panggung. Saya percaya bahwa setiap orang menjadi sangat cemas menunggu hari ini. Maka kini, 10 kandidat terpilih masing-masing akan diberi kesempatan untuk menampilkan diri. Atas nama keadilan, kami akan menentukan urutannya dengan mengundi. Tang Wulin tersenyum dengan tenang. Saat itu akhirnya akan tiba. Gu Yuena berdiri di sana, platform tampak bersinar di hadapannya. Kandidat pertama yang akan menampilkan dirinya adalah, Ai Fei meninggalkan mereka dalam ketegangan sebelum berkata, kontestan dari grup nomor 4, Yang Mulia Lan Fauzi. Bab 1549, saya dari Shrek. Aku menarik diriku. Saat ini, Lan Fauzi masih merenungkan perasaan yang agak aneh itu ketika dia tiba-tiba mendengar namanya dipanggil. Dia terkejut, tetapi dia mengangkat tangannya secara refleks dan menunjuk ke hidungnya. Aku, di platform pembawa acara di kejauhan, bibir Ai Fei bergerak tanpa sadar. Cukup lucu melihat reaksi bocah itu. Kami akan mengundang Yang Mulia Lan Fauzi untuk maju. Wajah Lan Fauzi langsung memerah. Dia maju selangkah dan mengangkat kepalanya untuk melihat Gu Yuena berdiri di peron. Dia tergagap, Nona Gu Yuena, saya pikir Anda adalah seorang gadis peri ketika saya pertama kali melihat Anda di televisi jiwa. Aku sangat menyukaimu, kamu sangat cantik. Selain itu, saya merasa Anda sangat murni dan tanpa celah. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, saya memiliki perasaan khusus untuk Anda sejak saat itu. Aku ingin lebih dekat denganmu. Oleh karena itu, saya di sini. Sebenarnya, saya menyelinap keluar dari rumah saya untuk berada di sini. Selain itu, saya tidak menyesal berada di sini. Jika Anda memilih saya pasti akan memperlakukan Anda dengan baik selama sisa hidup Anda. Ini hadiahku untukmu. Saat dia berbicara, dia membalikkan pergelangan tangannya. Tidak ada yang tahu bagaimana dia mendapatkan barang itu tetapi ada sebuah kotak kecil di telapak tangannya. Dia membuka kotak itu dengan cara yang disayangi dan mengungkapkan benda di dalam kotak itu. Itu adalah mutiara dengan warna yang tidak biasa. Itu adalah campuran dari 8 warna, yaitu biru, merah, hijau, kuning, hitam, ungu, emas, dan putih. Mutiara itu transparan tetapi pancaran 8 warna yang beriak di permukaannya cemerlang.
Kilau pada permukaan mutiara memiliki tekstur yang aneh. Apa itu tadi? Gu Yuena terkejut ketika dia melihat mutiara itu, meskipun pengalamannya luas, pengetahuannya luas, dan emosinya terkendali saat ini. Lan Fauzi sepertinya mengingat sesuatu. Ada kesedihan dalam tatapannya. Ayahku meninggalkannya untukku. Ibu berkata bahwa saya bisa memberikan barang ini kepada kekasih saya. Ini barangku yang paling berharga, dan aku menyukaimu dengan tulus. Jika Anda memilih saya, itu akan menjadi milik Anda. Namun, jagalah dengan baik. Terima kasih. Cahaya bersinar di mata Gu Yuena. Suaranya yang menyenangkan bergema di seluruh adegan. Aku tidak bisa menerima itu. Aku tidak menginginkannya bahkan jika aku harus memilihmu. Itu terlalu berharga. Terima kasih atas cinta kasih Anda, dan saya merasakan ketulusan sepenuh hati Anda. Terima kasih. Apa sebenarnya mutiara 8 warna itu? Sebagian besar orang bingung. Tang Wulin memiliki pengalaman paling mendalam dari merasakan mutiara sejak dia berdiri di samping Lan Fauzi. Selain itu, dia memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat. Ketika Lan Fauzi mendapatkan mutiara itu, dia merasa seolah-olah lautan luas tiba-tiba muncul di depan matanya. Laut itu tak terbatas dan tak berujung. Pancaran 8 warna dipenuhi dengan kekuatan hukum murni. Nilai item ini benar-benar beragam dalam hal moneter. Bencana petir unsur yang diambil dari pemurnian surgawi Tang Wulin hanya 7 warna. Di sisi lain, mutiara ini memiliki 8 warna. Itu melampaui bencana petir. Nilainya mencengangkan. Dia tidak pernah berharap Lan Fauzi benar-benar mendapatkan barang seperti itu. Itu tidak terbayangkan. Ini hanya Just for Us Pause Festival. Ketulusan anak laki-laki itu sangat tinggi. Penonton pecah dalam keributan. Meskipun mereka tidak tahu apa yang diwakili oleh mutiara itu cukup untuk membuat Gu Yuena berbicara. Selain itu, dia menyebutkan bahwa dia merasakan ketulusan hati Lan Fauzi meskipun menolak hadiah tersebut. Bisa dibayangkan betapa berharganya barang itu. Di platform utama, Qiangu Dongfeng mengalami perubahan wajah untuk pertama kalinya hari ini. Sebagai limit Douluo, bagaimana mungkin dia tidak merasakan kekuatan hukum yang kental yang terkandung dalam mutiara? Untuk pembangkit tenaga listrik yang sudah menjadi setengah dewa, dia akan mengetahui pentingnya item ini dengan sangat baik. Sebanyak 8 warna menandakan hukum 8 rotasi. Di zaman kuno, ada pepatah yang dikenal sebagai ketuhanan dalam 9 putaran. Dengan kata lain, mutiara itu hanya selangkah lagi untuk menjadi dewa. Jika Qiangu Dongfeng mendapatkannya, mungkin dia bahkan bisa menggunakannya untuk mengatasi ambang dewa semu untuk menjadi salah satu orang terkuat di dunia saat ini. Bagaimana mungkin dia tidak tergoda olehnya? Ai Fei berbicara, sepertinya hadiah yang ditawarkan oleh Yang Mulia Lan Fauzi cukup mengesankan. Nona Gu Yuena merasakan nilai tertinggi yang mewakili ketulusan Yang Mulia Lan Fauzi. Nona Gu Yuena, apakah Anda memiliki pertanyaan atau adakah yang ingin Anda tantang Yang Mulia Lan Fauzi? Gu Yuena menggelengkan kepalanya dengan lembut. Aku tidak punya pertanyaan lain. Ai Fei berbicara, kalau begitu, kami akan meminta Yang Mulia untuk menunggu sebentar. Kami akan melanjutkan dengan presentasi dari masing-masing kontestan berikut. Selanjutnya, orang yang diundi adalah dari kelompok nomor 8, Yuan Hui. Siapakah Yuan Hui? Dia juga seorang kontestan yang mencolok. Dia memiliki basis kultivasi 8 cincin. Dia telah merintis jalan melalui segala macam rintangan. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, mereka dikalahkan oleh sepasang tangan besinya. Dia terlihat biasa saja, tetapi dia memancarkan penampilan yang canggih. Saat ini, dia maju selangkah dan mengangkat kepalanya untuk melihat Gu Yuena berdiri di peron. Kontestan Yuan Hui, kamu bisa mulai sekarang. Ai Fei menyadari bahwa Yuan Hui tampaknya bertingkah agak tidak biasa saat dia memandang Yuan Hui. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengingatkan Yuan Hui. Karena Yuan Hui belum menjadi gelar Douluo, dia tidak dapat dipanggil dengan istilah Yang Mulia. Nama saya Yuanen Yehui dan saya dari Akademi Shrek. Saya menarik diri. Yuan Hui tersenyum dengan tenang. Dia kemudian mundur 2 langkah untuk mengosongkan tempat awalnya. Itu adalah ungkapan sederhana, tapi memicu kegemparan di seluruh adegan. Lagi pula, nama Akademi Shrek terkenal di seluruh benua selama 20.000 tahun. Tidak ada yang melupakan namanya bahkan setelah Akademi Shrek dihancurkan. Selain itu, Akademi Shrek sedang dibangun kembali saat ini.
Tidak banyak orang yang mengetahui konflik antara Akademi Shrek dan Pagoda Roh karena tidak sejelas perselisihan antara Sekte Tang dan Pagoda Roh. Bagaimanapun, seseorang dari Akademi Shrek, yang telah dihancurkan, muncul saat ini. Selain itu, orang tersebut terpilih sebagai salah satu dari 10 finalis teratas. Namun, orang tersebut memilih untuk menyerah pada saat-saat terakhir. Apa artinya? Apakah orang ini menyatakan bahwa Shrek telah kembali? Ai Fei kehilangan kata-kata. Dia hampir saja tergelincir lidahnya. Mengapa kau menyerah sekarang? Anda berhasil mencapai final dengan usaha keras. Selain itu, orang tersebut tidak didiskualifikasi dari festival Just for Aspals meskipun berpartisipasi dengan nama samaran. Tidak banyak yang bisa dikatakan penyelenggara setelah merujuk pada aturan. Ekspresi Gu Yuena tetap tidak berubah. Bagaimana mungkin dia tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah Yuanen Yehui? Ai Fei menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan emosinya dengan susah payah. Ini adalah acara yang sangat dinantikan yang disiarkan langsung ke seluruh federasi dan benua. Dia adalah satu-satunya orang yang dapat menanggapi pada saat kritis ini. Ini bukan saat yang tepat bagi penyelenggara untuk maju sekarang. Sepertinya kontestan Yuan Hui tidak merasa percaya diri. Itu sebabnya dia memilih mundur dari festival. Dalam hal ini, hanya ada 9 kontestan yang tersisa sebagai pesaing terakhir. Kami akan melanjutkan dengan undian. Dia berbicara singkat untuk mengurangi kecanggungan. Tidak diragukan lagi, semua perhatian media sekarang tertuju pada Yuanen Yehui. Semua kamera diarahkan padanya. Yuanen Yehui mempertahankan ketenangannya. Dia terus menatap Gu Yuena tanpa sedikit pun niat untuk menghindari tatapannya. Orang selanjutnya adalah kontestan dari grup nomor 1. Tuan Zhengyu. Tuan Zhengyu juga seorang master jiwa basis kultivasi 8 cincin. Dia menerobos segala macam rintangan dan terpilih pada akhirnya. Selain itu, dia telah mengalahkan judul Douluo 9 cincin dari grupnya. Zhengyu adalah seorang pemuda dengan sosok besar. Dia juga mengangkat kepalanya untuk melihat Gu Yuena berdiri di peron. Dia tersenyum, lalu mundur 2 langkah, dan berbicara dengan suara nyaring. Saya dari Akademi Shrek dan nama saya Yue Zhengyu. Saya menarik diri saya sendiri. Orang yang masuk final dari grup nomor 1 justru Yue Zhengyu. Dia adalah penerus klan Malaikat Suci dan salah satu dari 7 monster Shrek generasi saat ini. Dia adalah Yue Zhengyu. Jika itu hanya suara-suara kacau sebelumnya, seluruh pemandangan menjadi kacau sekarang. Bab 1550, mereka semua dari Sekte Tang dan Shrek. 1 dianggap spesial, tapi bagaimana dengan 2? Apa pentingnya 2 kasus? Selain itu, mereka memilih untuk menarik diri pada saat-saat terakhir. Bukankah ini tindakan mencoba mempermalukan Pagoda Roh? Pada saat yang sama, mereka mengumumkan kepada semua orang bahwa Shrek telah kembali. Selain itu, Shrek tetap luar biasa dan kuat seperti sebelumnya. Di festival Just for Aspals ini di mana ada banyak master yang luar biasa, mereka masih bisa mencapai tahap akhir kompetisi. Ekspresi Qiangu Dongfeng segera berubah. Dia duduk di platform utama. Tatapannya menjadi ganas. Shrek, apakah mereka terpaksa menggunakan metode ini untuk menyerang balik? Identitas kontestan yang berpartisipasi semuanya telah diselidiki dan diverifikasi sebelumnya. Namun, mereka tidak berhasil mengungkap identitas mereka. Apa signifikansinya? Itu menandakan bahwa mereka memiliki sarana untuk mencapai ini secara diam-diam. Shrek dihancurkan. Tidak mungkin seluruh akademi bertahan bahkan jika ada sisa-sisa akademi. Siapa yang membantu mereka saat itu? Selain itu, apa yang terjadi pada proses undian? Bagaimana kedua orang dari Akademi Shrek ini muncul satu demi satu? Senyum di wajah Ai Fei dipaksakan. Dia tahu bahwa ada kesalahan. Itu pasti kesalahan. Namun, apa yang akan dia lakukan ketika seluruh acara diawasi ketat oleh semua orang? Apa yang akan dia lakukan? Kali ini, dia bahkan tidak berusaha menutupi situasi. Dia buru-buru mengambil hasil dari undian berikutnya. Dia berbicara dengan tergesa-gesa, "Baiklah, mari kita lanjutkan. Kami akan mengundang orang berikutnya. Dia adalah finalis dari grup nomor 2. Mohon sambut Lizzie." Lizzie memiliki sosok gemuk dengan senyum di wajahnya selalu. Ketika dia berpartisipasi dalam Just for Aspals Festival, dia diberi julukan yang mengintimidasi. Dia dikenal sebagai Palm of Destruction. Terlepas dari sosoknya yang gemuk, dia sangat cepat. Selain itu, telapak tangannya memiliki kekuatan penghancur yang dahsyat.
Tubuhnya kadang-kadang ditingkatkan, dan dia dikenal karena kekuatan penghancurnya yang menghancurkan semua jiwa. Dengan kata lain, telapak tangannya yang merusak menghancurkan setiap jiwa bela diri tanpa kecuali. Dari semua kelompok, peserta dari kelompok nomor 2 memiliki kemampuan keseluruhan yang paling lemah. Tidak ada satupun judul Douluo di grup. Oleh karena itu, dia tidak menghadapi lawan yang terlalu kuat meskipun dia sendiri adalah master jiwa 8 cincin. Pada akhirnya, dia adalah seorang finalis dan perjalanannya melalui kompetisi dapat dianggap lancar. Ada 2 babak di mana dia seharusnya bersaing dengan 2 kontestan yang sangat kuat. Namun, keduanya memilih untuk membatalkan kompetisi setelah mengalahkan kontestan lainnya. Karena itu, ia dianggap sebagai salah satu yang beruntung di antara para finalis. Saya dari Akademi Shrek dan nama saya Sulisi. Saya menarik diri. Sulisi tertawa kecil saat dia berbicara. Dia kemudian mundur 2 langkah. Dia adalah Sulisi dengan roti sebagai jiwa bela dirinya. Dia juga Sulisi yang berkultivasi dengan susah payah dengan kekuatan destruktif dan memiliki basis kultivasi metode surga misterius yang paling murni. Ada pepatah yang mengatakan bahwa pekerjaan orang bodoh yang rajin 2 kali lipat dari pekerjaan orang yang malas. Meskipun dia tidak pernah mengeluh, kerja keras yang dia lakukan tidak kalah dengan 7 monster Shrek lainnya. Dia bekerja dengan rajin agar bisa bersama Ye Xinglan. Ya, kontestan dari grup nomor 2 justru dia. Ada 3 dari mereka sekarang. Keributan di antara penonton segera menjadi kacau. Pada titik ini, orang bodoh manapun dapat mengatakan bahwa Shrek Academy sengaja berkelahi. Ada 3 finalis berturut-turut yang mengundurkan diri di Just for Aspaus Festival. Apa artinya? Apakah mereka memberitahu seluruh benua bahwa Shrek telah kembali? Qiangu Dongfeng sudah sangat marah. Nyatanya, Qiangu Zhangting yang duduk di sampingnya sangat marah hingga ingin berdiri. Qiangu Dongfeng menjepit Qiangu Zhangting dengan telapak tangannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kita tidak cukup mempermalukan diri kita sendiri? Acara ini disiarkan langsung ke seluruh benua. Orang-orang dari seluruh federasi sedang menonton Just for Aspaus Festival. Keduanya hanya bisa menderita dalam diam. Ai Fei sekali lagi linglung. Bahkan, ia merasa sedikit takut untuk melanjutkan acara tersebut. Itu benar-benar melampaui prediksi sebelumnya. Tidak ada yang mengharapkan ini terjadi. Sebagai seseorang dari Pagoda Roh, dia sangat menyadari hubungan tegang antara Pagoda Roh dan Akademi Shrek. Detak jantungnya berpacu dari kecemasan. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Sementara itu, Gu Yuena tiba-tiba memandangnya dari peron dan berkata dengan acuh tak acuh, silakan lanjutkan. Suaranya mirip dengan suara bel pagi dan genderang malam yang menyentak pembawa acara kembali ke akal sehatnya. Dengan dorongan Gu Yuena, dia merasa lega. Bukan salahnya bahwa acara itu berlangsung seperti ini. The Just for Aspaus Festival harus tetap berjalan. Kalau tidak, mereka akan berakhir sebagai sasaran lelucon. Pagoda Roh telah berinvestasi begitu banyak sehingga mereka tidak bisa membiarkan ini belum selesai. Satu-satunya harapannya sekarang adalah agar acara tersebut berlanjut tanpa kejutan lebih lanjut. Mudah-mudahan, tidak ada lagi orang dari Shrek yang muncul. Saya dari Shrek dan nama saya Ye Xinglan. Saya menarik diri. Dia adalah seorang wanita yang menyamar sebagai seorang pria. Dia terkenal sebagai dewa pedang dari kompetisi ini. Jelas bahwa dia telah mencapai level Sword Soul. Ye Xinglan, yang juga seorang tokoh populer dari Just for Aspaus Festival, telah mengundurkan diri. Saya dari Shrek dan nama saya Su Xiaoyan. Saya menarik diri. Dia juga seorang wanita yang menyamar sebagai pria. Dalam kasusnya, dia adalah Raja Kendali dan pengendali nomor 1 di bawah langit berbintang. Banyak lawannya selama beberapa putaran kompetisi dikendalikan sampai mereka hampir mati ketika kekuatan jiwa mereka habis. Su Xiaoyan juga menarik diri. Saya dari Shrek dan nama saya Xie Xie. Saya menarik diri. Nama Xie Xie terdengar aneh, tapi kemampuan yang dia perlihatkan selama seluruh kompetisi adalah prestasi yang heroik. Dia terkenal sebagai penjelajah ruang waktu. Tidak ada yang bisa menandingi kecepatannya dan lawannya sering kalah tanpa mengetahui posisinya. Dia juga dari Shrek, dan namanya Xie Xie. Ai Fei benar-benar mati rasa sekarang. 6 dari mereka. Ada 6 dari mereka. Selain Lan Fauzi yang tidak memiliki afiliasi, 6 orang yang berasal dari Shrek muncul secara berurutan, sangat mengejutkan semua orang. Segera setelah nama diumumkan,
staf Pagoda Roh sudah melaporkan hasil investigasi ke Qiangu Dongfeng dengan kecepatan tinggi. Mereka adalah 7 monster Shrek dari generasi saat ini. Selain pemimpin mereka semua ada di sini. Tiba-tiba, sambaran petir menyambar pikiran Qiangu Dongfeng. Dia mengingat semua insiden dari kompetisi sebelumnya. Nafasnya terengah-engah saat tiba-tiba dia sadar. Dia telah menemukan jawabannya yang membuatnya sadar akan sesuatu yang lain juga. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Saat ini, Master Pagoda Roh Pagoda tertegun. Dia merasa bingung bagaimana menanggapi situasi tersebut. Haruskah dia menghentikan Just for Aspaus Festival? Jika demikian, Pagoda Roh akan menjadi bahan tertawaan masyarakat. Namun, jika ini terus berlanjut, hasil acara sudah berada di tangan pihak lawan. Bagaimana 7 monster Shrek berakhir di grup yang berbeda selama proses pengundian dan berhasil menang di masing-masing grup? Beberapa dari mereka hanya master jiwa tipe pembantu. Apa yang terjadi selama proses undian lot? Siapa yang akan mempercayai mereka jika mereka mengatakan bahwa tidak ada sapu tangan selama proses tersebut? Siapa orang yang menarik undian? Orang itu adalah wakil kepala aula dari Aula Dewa Perang yang secara pribadi diundang oleh Qiangu Dongfeng. Namun, bagaimana semuanya berakhir seperti ini? Akhirnya giliran orang ke-8. Pria bertubuh besar itu bahkan tidak mau repot-repot melihat ke arah Gu Yuena di peron. Dia berbicara dengan suara yang dalam, "Saya dari Sekte Tang dan nama saya Sima Jinci. Saya kepala pengawal dari Master Sekte Tang Sekte. Saya menarik diri." Akhirnya, ada seseorang yang bukan dari Shrek. Reaksi pertama Ivy adalah kelegaan, tetapi di saat berikutnya, pupil matanya membesar. Sekte Tang. Sekte Tang dinyatakan oleh Federasi sebagai organisasi pengkhianat. Apakah orang ini benar-benar dari Sekte Tang? Bagaimana mungkin Sekte Tang, apalagi nama, Sima Jinci, terdengar familiar. Dia berpartisipasi dalam kompetisi dengan nama aslinya. Dia adalah Gale Saber Demon Sima Jinci dengan surat rekomendasi dari Korps Angkatan Darat Selatan. Sama sekali tidak ada lawan yang layak dari kelompoknya sama sekali. Dia adalah judul Douluo yang naik di antara barisan dengan kekuatannya yang tak tertandingi. Dia membuat sapuan bersih di kelompoknya. Namun, dia tidak bisa dibandingkan dengan Yulong Yue karena usianya. Penonton tidak percaya bahwa Gu Yuena akan jatuh cinta dengan pria kasar seperti dia. Sejak kapan Gale Sabre Demon Sima Jinci menjadi pengawal pribadi Master Sekte Tang Sekte? Saat penyebutan Sekte Tang dan Master Sekte Tang, tidak hanya penonton di tempat itu yang terkejut tetapi seluruh federasi sama-sama terkejut. Di mimbar utama, wakil pembicara tiba-tiba berdiri dan berteriak, "Cepat, hentikan semua media dari streaming langsung sekaligus. Pagoda Master Qiangu Dongfeng, Anda perlu memberi saya penjelasan yang tepat. Apa yang terjadi di sini?" Dia meraung ke arah Qiangu Dongfeng dengan putus asa. Qiangu Dongfeng perlahan berdiri saat ini. Itu adalah konspirasi. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah konspirasi. Sejak hari festival Just for Aspaus dimulai, semuanya berjalan lancar seperti perahu yang berlayar tertiup angin. Namun, siapa yang mengira akan ada serangan balik dari Sekte Tang dan Shrek di hari terakhir? Siapa yang mengira bahwa situasi seperti itu akan terjadi? "Jangan hentikan streaming langsungnya," teriak Qiangu Dongfeng tiba-tiba. Wakil pembicara berbicara dengan marah, "Bukankah kita sudah cukup mempermalukan diri sendiri? Apa yang kamu tunggu?" Bibir Qiangu Dongfeng berkedut sekali. Sudah terlambat, menghentikannya hanya akan membuat kita tampak lebih mencolok. Pada titik ini, dia menyenandungkan sesuatu kepada wakil pembicara. Wakil pembicara mengerutkan kening dalam-dalam. Dia mengangguk dengan susah payah. "Apa kamu yakin